ini. Terima kasih. Terima kasih Mas Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya atas nama panitia mengucapkan selamat datang kepada kawan-kawan para peserta diskusi siang hari ini, dan kali ini yang bertemakan Presidensi G20 dan pentingnya ruang kebebasan masyarakat sipil. Dan diskusi pada siang hari ini adalah hasil kerjasama dari PSHK, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, SIEJ, Society of Indonesian Environment Journalists atau SIEJ. Ini adalah organisasi wartawan seluruh Indonesia yang fokus pada liputan isu-isu lingkungan. Dan yang satu lagi adalah Team Up for Impact. Ini adalah platform kolaborasi dari berbagai kelompok masyarakat sipil yang fokus untuk mengajak masyarakat publik secara terbuka untuk melakukan hal-hal sederhana demi bumi lestari. Jadi small action for the big impact. Dan izinkan kali ini, dalam kesempatan ini saya juga ingin mengajak kawan-kawan untuk merayakan dan mengucapkan selamat Hari Bumi yang akan jatuh pada tanggal 22 April nanti, yaitu pada hari Jumat. Dan Hari Bumi pada tahun 2022 ini bertemakan Invest in Our Planet. Jadi Hari Bumi mengajak seluruh stakeholder, seluruh berbagai kalangan masyarakat, bisnis, government, and citizens untuk saling bahu-membahu, menginvestkan aksinya, menginvestkan dirinya untuk membuat bumi yang lebih baik. Dan bahkan ini buat teman-teman yang langganan Netflix nih, gitu. Netflix aja sudah mengunggah 11 dokumentasinya seputar the beauty of our fragile planet yang bisa dinikmati pelanggannya khusus untuk memperingati Hari Bumi. Jadi Netflix aja merayakan, kenapa tidak kita merayakannya juga dengan meriah. Baik, untuk selanjutnya langsung saja izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Fira Abdurrahman, saya adalah pengurus dari SIEJ. Pekerjaan sehari-hari adalah jurnalis. Dan pembicara pada kali ini sudah hadir di antara kita. Yang pertama adalah Mas Tito atau Bapak Justito Adi Prasetyo. Beliau adalah dosen dan peneliti dari Universitas Padjadjaran. Mas Tito adalah idola saya. Beliau memiliki prinsip rajin pangkal pandai. Saking rajinnya, magisternya ada 2. Ilmu komunikasi dan ilmu budaya dari UGM. Jadi orang Bandung yang sekolahnya menggali ilmunya banyak di Jogja. Makan batagornya pakai gudeg yuk jom. Kurang luar biasa Mas Tito, senang bertemu dengan Mas Tito lagi di sini. Kemudian yang kedua adalah Mas Rizky Argama atau Mas Gama. Beliau adalah peneliti muda dan memang masih muda, lebih muda dari saya tentunya. Mas Gama adalah peneliti dari PSHK. PSHK ini adalah organisasi yang melakukan banyak penelitian yang fokus kepada hal yang rumit di negara ini, yaitu tentang bidang hukum. Jadi hasil penelitiannya juga pasti rumit, nanti kita dengarkan. Selamat datang Mas Gama. Terus yang ketiga ada Mas Damar Juniarto. Mas Damar ini adalah seorang direktur eksekutif dari SafeNet, Southeast Asia Freedom Network, yang pasukannya ada di seluruh Southeast Asia. Ngeri ya, banyak dari negara luar juga gitu. Terus yang terakhir adalah Mbak Dani. Kami memanggilnya Mbak Dani karena namanya memang akrab di kalangan wartawan. Beliau adalah Ibu Jaleswari Pramoda Wardani. Mbak Dani ini adalah Deputi 5 Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pertahanan, dan Hak Asasi Manusia di Kantor Staf Presiden Republik Indonesia atau biasa disingkatnya KSP. Beberapa kalangan membandingkan KSP ini dengan West Wing-nya di White House Amerika. Jadi suara Mbak Dani ini pasti didengar Presiden. Ya, Oke. Selanjutnya kita akan mendengarkan para panelis. Yang pertama kami persilahkan Mbak Dani. Mbak Dani akan banyak menjelaskan atau menyampaikan tentang kaitan isu kebebasan masyarakat sipil maksud saya, akan menjelaskan atau mengungkapkan isu kebebasan masyarakat sipil di G20. Mbak Dani
saya juga yakin bahwa banyak kalangan masyarakat hanya mengenal 3 isu besar di G20 ini, yaitu pembangunan arsitektur kesehatan global, optimalisasi teknologi digital, dan juga transisi energi. Lalu isu kebebasan masyarakat sipil ini ada di mana di G20? Dan apakah memang mampukah Presiden Jokowi gitu ya mengangkat isu ini dalam forum besar seperti G20? Waktu dan tempat untuk Mbak Dani kami persilahkan. Ya, Mbak Fira, terima kasih atas pengantarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Mas Joni Aswira Putra, Mas Yustitio Adi Prastyo, Mas Rizky Argama, Mas Damar Yuniarto, dan saya yakin di sini pasti ada sahabat saya, Mbak Mardiah Kamim, dan para hadirin yang berbahagia yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Rekan-rekan sekalian, Ibu dan Bapak yang saya hormati, sebagai salah satu negara demokrasi terbesar dunia, Presiden memiliki komitmen kuat untuk secara konsisten berupaya meningkatkan kualitas demokrasi dan ruang kebebasan masyarakat sipil di Indonesia agar dapat menjadi contoh bagi negara-negara lain di dunia dan terutama kawasan Asia Pasifik. Dalam berbagai kesempatan, Presiden menegaskan bahwa pemerintah sangat menghargai, memperhatikan, dan bahkan membutuhkan kritik dari seluruh lapisan masyarakat. Karena kritik yang membangun bukan hanya merupakan bagian dari kebebasan berpendapat dalam proses demokrasi, melainkan juga sebagai pengingat dan pacuan bagi pemerintah untuk terus berproses mencapai kemajuan. Namun, penting juga untuk selalu diingat bahwa penyampaian kritik pun juga harus dilaksanakan dengan damai, tetap menghormati demokrasi, dan tidak menyalahi ketentuan yang berlaku. Terkhusus dalam konteks presidensi Indonesia dalam G20, hal ini merupakan sejarah baru yang patut kita dukung dan sukseskan bersama. Sejak dibentuk pada tahun 1999, untuk pertama kalinya Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah dalam forum multilateral ini di tahun 2022. Pemerintah memprioritaskan 3 isu prioritas dalam presidensi G20 Indonesia. Tadi disebutkan oleh Mbak Fira, bahwa yang pertama adalah reformasi arsitektur kesehatan global agar lebih inklusif. Kedua, mendorong transformasi ekonomi berbasis digital, dan 3, transisi energi secara berkelanjutan, di mana peranan media dan seluruh elemen masyarakat menjadi demikian esensial untuk mendukung pelaksanaan dan menyampaikan komitmen Indonesia dalam isu-isu prioritas tersebut ke seluruh Indonesia dan dunia. Serta menunjukkan bahwa meski masih dalam situasi pandemi COVID-19, Indonesia memiliki resiliensi sebagai suatu bangsa. Ibu dan Bapak serta rekan yang saya hormati, pada slide 3 ini saya akan menyampaikan kondisi demokrasi dan kebebasan masyarakat sipil di Indonesia. Kondisi demokrasi dan kebebasan masyarakat sipil di Indonesia saat ini masih terus berprogres untuk menuju ke arah yang lebih baik. Data terbaru Indeks Demokrasi Indonesia, ID oleh EU, menunjukkan bahwa pada tahun 2021 di tengah-tengah pandemi global yang menekan angka demokrasi di seluruh dunia, Indonesia justru menjadi salah satu negara dengan peningkatan terbesar dengan pencapaian yang mengesankan di kawasan Asia. Indonesia menduduki posisi 54 dunia atau naik 12 peringkat dibandingkan tahun 2019 dan 2020, di mana Indonesia stagnan berada di posisi 64 dunia. Di sisi lain, aspek kebebasan sipil bergerak cukup dinamis dengan tendensi perubahan angka yang fluktuatif di setiap tahunnya. BPS dan IAIU juga menyebutkan adanya peningkatan bagi Indonesia di tahun 2020. Aspek kebebasan sipil sebagaimana diukur oleh BPS terdiri dari variabel kebebasan berserikat dan berkumpul, kebebasan berkeyakinan, kebebasan dari diskriminasi, dan kebebasan berpendapat. Dari 4 variabel tersebut, kebebasan berkeyakinan dan kebebasan berserikat dan berkumpul mengalami peningkatan. Sementara kebebasan berpendapat dan kebebasan dari diskriminasi mengalami koreksi di tahun 2020.
Berdasarkan data ID 2020 terkait dengan aspek kebebasan sipil, terdapat 21 provinsi yang mengalami kenaikan, 25 provinsi yang berada dalam kategori baik, dan 3 provinsi yang mengalami kenaikan tertinggi, yaitu Papua Barat, Gorontalo, dan Sumatera Barat. Secara umum, kenaikan di tahun 2020 memberikan indikasi positif terhadap perubahan kondisi kebebasan sipil yang terjadi di Indonesia. Hal ini tentu dengan tetap menekankan PR penting bagi pemerintah untuk terus mendorong perbaikan dalam aspek kebebasan berpendapat dan kebebasan dari diskriminasi di tahun-tahun mendatang. Ibu dan Bapak yang saya hormati, pada slide 4 ini saya akan menyampaikan tantangan terhadap demokrasi dan kebebasan masyarakat sipil di Indonesia. Kita akui bahwa selama 2 dekade pasca reformasi, infrastruktur demokrasi kita dalam menampung kebebasan berpendapat telah berkembang dengan baik, misalnya melalui partai politik, lembaga legislatif, organisasi kemasyarakatan, media massa, dan lain-lain. Kenaikan skor Indonesia pada Indeks Demokrasi Global versi The Economist Intelligence Unit patut diapresiasi. Namun Indonesia masih memiliki tantangan yang besar terhadap demokrasi, misalnya terkait pelaksanaan pemilu yang masih perlu diperbaiki, misalnya terkait dengan money politics, fenomena politik identitas, di mana isu-isu negatif kelompok minoritas dijadikan komoditas politik untuk mendulang simpati dan suara pemilih yang mayoritas, yang pada akhirnya menimbulkan narasi-narasi yang menyudutkan kelompok minoritas yang dapat dilakukan dengan cara memproduksi dan menyebarkan melalui jaringan internet, beragam fake news atau hoax yang memuat ajaran kebencian dan lainnya. Tidak hanya itu, tantangan lainnya adalah kekhawatiran akan kemunduran demokrasi di Indonesia sejalan dengan gangguan terhadap kebebasan sipil. Misalnya, seperti penurunan upaya kritik yang dilakukan masyarakat atau kelompok masyarakat sipil terhadap pemerintah, karena masyarakat cenderung khawatir akan terjerat hukuman ketika melakukan kritik di ruang publik. Melihat fenomena tersebut, kita masih memerlukan proses yang berkelanjutan guna memperkuat proses konsolidasi demokrasi kita. Sehingga demokrasi yang kita terapkan betul-betul merupakan demokrasi yang inklusi dan berkualitas. Oleh karena itu, diperlukan strategi untuk mewujudkan kualitas demokrasi seperti ruang sipil yang terbuka. Salah satunya dengan merangkul dan mengakomodasi suara rakyat, baik mayoritas maupun minoritas, demi terciptanya suatu masyarakat yang adil, makmur, dan beradab. Ibu, Bapak, dan rekan-rekan yang saya hormati, pada slide ini saya ingin mempertegas signifikansi Presiden G20 Indonesia. Lebih dari sekedar forum internasional, presidensi G20 diharapkan bisa membawa hasil yang nyata dan mengembalikan lagi kepercayaan kepada sistem multilateral dan rules-based international order. Negara-negara G20 melingkupi 2/3 penduduk dunia, 75% perdagangan global, dan 80% PDB dunia, di mana keanggotaan PBB bersifat terbuka bagi hampir semua negara dan organisasi seperti ASEAN merupakan pengelompokan regional. G20 merupakan forum yang eksklusif. Negara-negara yang tergabung dalam G20 merupakan negara-negara yang dinilai memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian dan kesejahteraan global. Tercatat bahwa sebelumnya Indonesia akan memegang presidensi G20 pada tahun 2023. Namun kita bertukar dengan India yang pada saat itu di tengah menghadapi puncak gelombang Delta COVID-19. Kini di tengah perkembangan geopolitik dan perekonomian global, G20 tetap utuh dan berfungsi secara efektif. Semua agenda dalam G20 adalah agenda global demi kepentingan bersama, seperti agenda kesehatan menghadapi pandemi, debt distress, membantu kesulitan utang negara miskin dan negara rentan, dan perubahan iklim. Sebagai the premier forum for international economic cooperation, maka semakin penting bagi G20 untuk bergotong royong, berkolaborasi dalam semangat multilateralisme untuk menyelesaikan tantangan global ini. Ini adalah waktunya kita duduk bersama dan mencari solusi. Ibu dan Bapak yang kami hormati, Indonesia sadar penuh
terhadap krisis pandemi yang belum selesai dan diperparah oleh tensi geopolitik. Pemerintah Indonesia terus melakukan konsultasi secara intensif dan ekstensif ke seluruh negara anggota G20 dan pihak yang terlibat untuk mengelola tantangan krisis bersama-sama. Pada slide 6, saya akan menyampaikan secara singkat sejarah C20 dan peran penting C20 secara historis. Pada dasarnya, G20 adalah forum ekonomi dan keuangan untuk menjaga stabilitas perekonomian global. Walaupun didirikan pada tahun 99, G20 baru mulai membahas berbagai isu dan melibatkan berbagai sektor dan aktor pada sekitar tahun 2010. Lahirnya C20 merupakan bagian dari evolusi G20. C20 merupakan engagement group yang lahir sebagai hasil deklarasi G20 Seoul 12 tahun yang lalu, tahun 2010, ketika para pemimpin G20 memutuskan bahwa pemerintah perlu melibatkan organisasi masyarakat sipil untuk mencapai pemulihan krisis keuangan global 2007-2008 secara lebih kuat. Sejak saat itu, C20 senantiasa memasok ide dan solusi kepada G20. C20 bertujuan untuk mendengar suara publik sehingga menjadikan forum G20 bersifat lebih inklusif. Untuk memperoleh dukungan yang lebih luas terhadap kerjasama G20, forum C20 ini menjadi penting karena forum C20 merupakan upaya agar membantu masyarakat menyadari pentingnya civic space. Ibu dan Bapak serta rekan yang saya hormati, slide 7 ini saya akan membicarakan tentang peran dan prioritas C20 dalam konstelasi G20 Indonesia. C20 Presidensi G20 Indonesia 2022 merupakan komitmen masyarakat sipil Indonesia untuk mendengar aspirasi masyarakat sipil dunia dalam menjalankan mandat presidensi G20 Indonesia. Hal tersebut sejalan dengan semangat inklusivitas yang dipertegas oleh presidensi G20 Indonesia. Prioritas C20 Indonesia dapat dirangkum dalam 4 umbrella issues atau topik utama, yakni pertama, arsitektur kesehatan global yang adil dan inklusif. Kedua, pendanaan yang inklusif dan berkelanjutan yang sejalan dengan SDGs dan Perjanjian Paris, termasuk pendanaan humaniter yang fleksibel. Ketiga, mitigasi perubahan iklim yang inklusif, adaptasi dan akses energi untuk kelompok rentan. Yang keempat, perspektif inklusif berbasis HAM, lintas stakeholder, dan gender transformatif terhadap transformasi digital. C20 Presidensi G20 Indonesia 2022 akan membahas berbagai prioritas tersebut melalui 7 kelompok kerja, yakni akses vaksin dan kesehatan global, kemudian lingkungan, keadilan iklim, dan transisi energi. Selanjutnya SDGs dan kemanusiaan, pendidikan, digitalisasi, dan ruang sipil, kesetaraan gender, anti korupsi, serta perpajakan dan keuangan berkelanjutan. Saya rasa paparan Mas Argama dari PSHK akan melengkapi secara lebih detail terkait kelompok kerja C20 yang menangani isu civic space ini. Prioritas C20 tersebut berkorelasi dengan 3 agenda dan prioritas utama G20 Indonesia, yakni 1. Reformasi arsitektur kesehatan global agar lebih inklusif, 2. Mendorong transformasi ekonomi berbasis digital, dan 3. Transisi energi secara berkelanjutan. Namun C20 membumikan G20 dan perspektif yang ditekankan oleh C20 adalah perspektif keseharian masyarakat. Tercatat bahwa ada lebih dari 800 CSO dan setidaknya 30 negara yang terdaftar dalam C20. Secara historis, organisasi masyarakat sipil di berbagai negara telah berperan penting dalam menentukan arah kebijakan domestik dan global. C20 memberi peluang bagi CSO sedunia untuk memperkuat kontribusinya dalam reformasi kebijakan global dalam tingkat multilateral dan global. Isu seperti misalnya pandemi COVID-19 dan perubahan iklim telah mengajari kita pentingnya kolaborasi multi pihak, multisektor.
C20 akan berkolaborasi dengan pemerintah anggota G20 dan non-G20, bisnis, pemuda, perempuan, buruh, akademisi, pemerintah daerah, dan pihak-pihak lain untuk memajukan kebijakan global yang berpihak pada masyarakat luas, berkeadilan dan berkelanjutan. Dapat kami laporkan di sini bahwa C20 telah mulai bekerja sejak kick-off pada awal Maret 2022. C20 bekerja melalui berbagai rapat, diskusi, seminar, FGD, dan forum konsultasi untuk membahas berbagai prioritas. Kurang lebih ada 100 kegiatan C20 yang telah terjadwal dalam berbagai bentuk dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Output yang akan dihasilkan C20 akan dalam bentuk C20 Policy Pack and C20 Communique yang kemudian akan diluncurkan pada C20 Summit Oktober 2022. Namun, diharapkan juga sepanjang tahun akan terjadi cross-learning dan diffusion of knowledge dengan working group dan engagement group yang lainnya. Rekomendasi akhir dari C20 kemudian akan menjadi masukan bagi konferensi tingkat tinggi G20 yang akan dilaksanakan pada November 2022. Ibu dan Bapak serta rekan yang saya hormati, pada slide 8 ini saya akan menyampaikan upaya dan kebijakan pemerintah dalam menjamin terbukanya ruang demokrasi. Secara domestik, kebebasan berserikat dan berkumpul merupakan hak setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi, termasuk di dalamnya adalah pembentukan organisasi kemasyarakatan. Keberadaan organisasi kemasyarakatan dan LSM, baik yang bergerak di bidang sosial, ekonomi, politik, hukum, HAM, dan lain sebagainya merupakan hal esensial dari pembangunan yang memberikan kemanfaatan baik kepada masyarakat maupun pemerintah, serta mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat demi terwujudnya pembangunan nasional. Seiring dengan komitmen Presiden dalam merawat demokrasi, sejumlah kebijakan dalam memperkuat keberlangsungan organisasi kemasyarakatan dan LSM telah dilakukan, di antaranya yang terkait dengan pembinaan, dukungan pendanaan, dan audiensi serta kerjasama antara pemerintah dengan organisasi kemasyarakatan dan LSM dalam berbagai kegiatan. Misalnya pembinaan dan apresiasi, data Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2019 menyebutkan bahwa terdapat sedikitnya 431.465 organisasi kemasyarakatan di Indonesia dengan izin yang tersebar di Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri, dan pemerintah daerah. Sebagaimana diatur dalam pasal 40 Undang-Undang 17/2013 junto Undang-Undang 16/2017, pemerintah membuka ruang pemberdayaan terhadap organisasi kemasyarakatan dan kelompok masyarakat. Adapun pemberdayaan dimaksud meliputi fasilitasi kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan jumlah yang begitu besar dan peran organisasi kemasyarakatan yang sedemikian penting, melalui pembentukan tim terpadu di tingkat daerah, pemerintah melakukan pembinaan organisasi kemasyarakatan di seluruh wilayah Indonesia, di mana fungsi pembinaan ini dilakukan dalam rangka pendampingan pemerintah bagi organisasi kemasyarakatan untuk melakukan peningkatan kualitas lembaga dan SDM, serta peningkatan kualitas program yang dijalankan. Di samping itu, secara rutin pemerintah juga memberikan penghargaan Ormas Award kepada organisasi kemasyarakatan yang berkontribusi aktif dan memberikan masukan yang membangun di berbagai bidang seperti pendidikan, kebudayaan, pemberdayaan perempuan, penanggulangan bencana, pemberdayaan ekonomi, kesehatan, lingkungan hidup, dan tata kelola pemerintahan. Kemudian tentang akses anggaran, terhadap akses anggaran, pemerintah dalam berbagai formulasi regulasi juga memungkinkan adanya akses anggaran baik APBN maupun APBD oleh organisasi kemasyarakatan dan LSM, yang diantaranya tercermin dalam beberapa regulasi sebagai berikut. Pertama, Permendagri 13/2018 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD. Regulasi ini memuat tata cara penyaluran dana hibah untuk organisasi masyarakat atau Ormas dan LSM di setiap daerah yang bersumber dari APBD dengan sejumlah persyaratan sebagaimana diatur lebih detail dalam lembar regulasi
regulasi. Yang kedua, melalui Perpres 16/2018 junto Perpres 12/2021 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah juga memuat mekanisme swakelola tipe 3 dan tipe 4, di mana regulasi ini membuka ruang dan memungkinkan terjadinya kerjasama pengadaan barang dan jasa antara kementerian lembaga, perangkat daerah dengan organisasi kemasyarakatan dan kelompok masyarakat. Yang ketiga, Permenak 67/2015 junto Permenak 21/2019 yang diantaranya memuat ketentuan terkait bantuan pemerintah kepada lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, dan lain-lain yang dibentuk oleh masyarakat, di mana bantuan ini dapat berupa bantuan operasional, bantuan sarana dan prasarana, dan lain sebagainya. Serta yang terakhir Permenq 168 PMK 05/2015 junto Permenq 773 PMK 05/2016 pasal 15 ayat 1 yang mengatur tentang bantuan operasional pemerintah yang dapat diberikan kepada kelompok masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lembaga kesehatan, dan lain-lain. Sebagai informasi, saat ini Kantor Staf Presiden juga tengah mengawal rencana kebijakan dukungan pendanaan bagi organisasi masyarakat sipil yang diinisiasi oleh Bappenas dan berbagai organisasi masyarakat sipil. Yang selanjutnya adalah pelibatan dan kerjasama. Dalam berbagai kesempatan, organisasi kemasyarakatan senantiasa ditempatkan sebagai mitra strategis pemerintah, bukan hanya dalam hal memberikan masukan dan kritik membangun, melainkan juga dalam kerjasama dalam berbagai aspek berbangsa dan bernegara. Misalnya penanganan pandemi COVID-19 merupakan salah satu contoh di mana kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan menjadi demikian penting. Salah satu contohnya adalah dengan terbitnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri 440/5538 SJ pada 6 Oktober 2020 tentang kemitraan antara pemerintah daerah dengan organisasi kemasyarakatan termasuk LSM dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Surat edaran ini diterbitkan sebagai tindak lanjut dari Keputusan Presiden 7/2020 tentang gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 mengenai kolaborasi dan pelibatan multi pihak. Kemitraan yang dimaksud berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa swakelola tipe 3 diantaranya sosialisasi penyuluhan, sensus, survei, dan pemrosesan pengolahan data, perumusan kebijakan publik, dan pengujian laboratorium, pengembangan sistem, aplikasi, tata kelola pengadaan masker, hand sanitizer, disinfektan, pembuatan media sosialisasi, dan lain sebagainya. Di samping sangat strategis dalam konteks percepatan dan efisiensi kinerja pemerintah daerah, kerjasama ini juga diharapkan akan meningkatkan partisipasi dalam penanganan COVID-19. Ibu dan Bapak sekalian, yang terakhir adalah pelibatan penyusunan regulasi. Pemerintah senantiasa membuka ruang pertemuan dengan seluruh pemangku kepentingan dalam setiap proses perumusan regulasi, utamanya organisasi kemasyarakatan dan LSM. Hal demikian sejalan dengan ketentuan dalam pasal 188 Peraturan Presiden 87/2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang 12/2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang di dalamnya mengatur mengenai hak masyarakat untuk menyampaikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Di tingkat pusat misalnya sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden, KSP mempertemukan kelompok perempuan, disabilitas, dan lain sebagainya dengan pemerintah dalam penyusunan 8 rancangan peraturan pemerintah sebagai pelaksana Undang-Undang 8/2016 tentang penyandang disabilitas. Ibu, Bapak, rekan yang saya hormati, sebagai penutup, sebagaimana sudah saya kemukakan sebelumnya, pandemi selama 2 tahun belakangan ini menjadi variabel tidak terelakkan yang mempengaruhi dinamika dalam indikator yang mengukur iklim demokrasi. Tidak hanya di Indonesia, tapi banyak negara di dunia. Seiring dengan perbaikan penanganan pandemi, maka perbaikan iklim demokrasi termasuk di dalamnya terkait ruang kebebasan sipil akan terus didorongkan. Pemerintah oleh karenanya terus berupaya menciptakan enabling environment dalam memperbaiki kualitas ruang kebebasan sipil, di antaranya sebagaimana sudah ditekankan Presiden
oleh Presiden dalam merespons dinamika kebebasan di ruang digital dan arahan ke aparat penegak hukum dalam merespons kritik. Khusus dalam konteks G20, pemerintah berkepentingan untuk menjadikan masa presidensi G20 Indonesia memiliki karakteristik yang dapat menjadi legasi Indonesia sepanjang penyelenggaraan forum G20. Salah satu karakteristik tersebut adalah luasnya ruang interaksi yang dibuka antara masyarakat sipil dengan berbagai kepentingan, pemangku kepentingan, sebagaimana salah satu ciri pengambilan keputusan yang inklusif dan berbasis bukti lapangan yang terus didorong oleh Indonesia. Oleh karenanya, pemerintah terus mendukung sebagai forum yang difasilitasi oleh masyarakat sipil melalui C20 sebagai salah satu engagement groups dalam G20. Pemerintah juga berharap bahwa masyarakat sipil melalui C20 dapat melahirkan berbagai inisiatif dan rekomendasi yang akan membawa dampak positif, terutama dalam menyukseskan 3 fokus utama presidensi Indonesia, yakni reformasi arsitektur kesehatan global agar lebih inklusif, mendorong transformasi ekonomi berbasis digital, dan 3, transisi energi secara berkelanjutan. Melalui presidensi G20 Indonesia dan C20, mari kita bangkit bersama dan bangkit lebih kuat. Recover together, recover stronger. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Dani atas paparannya yang luar biasa. Dan ini memang topik yang sangat challenging ya untuk pemerintah, karena di tengah kekhawatiran masyarakat yang baru saja dikejutkan dengan penetapan tersangka Haris Azhar dan Fathiyah misalnya, ini adalah suatu ancaman yang cukup menohok bagi kebebasan masyarakat sipil. Semoga dengan terangkatnya isu ini di G20 nanti akan menjadikan ruang kebebasan masyarakat sipil di Indonesia jauh lebih baik. Terima kasih Mbak Dani, nanti akan ada sesi tanya jawab di sesi akhir. Baik teman-teman, kawan-kawan semua, selanjutnya kami akan mempersilahkan Mas Tito dari tim peneliti Unpad. Mas Tito ini akan memaparkan hasil penelitian media terkait judulnya itu Shrinking Civic Space. Seperti judul film tepatnya. Apakah itu Shrinking Civic Space? Kita akan dengarkan Mas Tito. Mas Tito, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Mbak Vira. Saya izin untuk men-share report yang kami buat. Jadi mungkin ini hasil, sebenarnya kami sudah melakukan riset terkait dengan masyarakat sipil ini selama 2-3 tahun ke belakang, dan bersama dengan Mas Deta Rahmawan juga Mas Kunto Adiwibowo. Permisi Mas Tito, maaf, ping suaranya kecil ya, bisa dibesar sedikit. Terima kasih. Oke, ini sudah cukup dengar. Ya, good. Thank you so much. Oke, ini report riset salah satu dari kebetulan saya bersama Mas Deta dengan Mas Kunto ini punya riset besar yang sudah kami lakukan selama 2-3 tahun ke belakang, di mana kami memulainya sebenarnya dari riset tentang disinformasi dan hoax pada pemilu 2019 kemarin, lalu kemudian berlanjut ke hate speech, lalu kemudian pada isu banjir dan segala macam yang berkaitan dengan isu lingkungan juga nanti. Nah, salah satu yang kami tekankan adalah terkait dengan bagaimana ruang sipil selama periode 2 tahun ke belakang ini mengalami atau punya resiko untuk shrink ya, menyempit gitu. Nah, tadi yang seperti dipaparkan, kalau kita lihat indikator yang ada dari Economist Intelligence, memang ada beberapa poin kita bisa melihat bagaimana indeks demokrasi kita meningkat. Tapi ketika parameternya kita geser menggunakan misalnya yang dilakukan oleh Freedom House ketika mereka membuat indeks, kita mengalami penurunan di sini. Dan di sini mungkin ada semacam ini ya, perlu ada review bahwa bagaimana metodologi terkait dengan untuk mengukur bagaimana indeks keterbukaan masyarakat sipil kita sebenarnya selama 2 tahun ke belakang. Karena ya kalau tadi dikatakan ada fluktuasi, ya mungkin kita memang ada fluktuasi, tapi tentu saja yang kita harapkan terutama ketika kita melihat bahwa Indonesia menjadi presidensi G20 dan nanti kemudian visinya juga terkait dengan C20, kita ingin ke depannya, semakin ke depan ruang sipil kita menjadi semakin terbuka.
Dan kalau kita lihat dari indeksnya Freedom House, kita sebenarnya mengalami penurunan poin yang slightly lah, sedikit gitu ya, walaupun itu mungkin akan jadi tantangan. Nah, catatan Lokataru ini juga bisa dilihat bagaimana Lokataru mereview negara-negara di Asia Tenggara, ancaman-ancaman yang menerpa di negara Asia Tenggara, dan Indonesia menjadi salah satu negara yang punya resiko untuk memiliki resiko besar terkait dengan ancaman ruang sipil tersebut gitu. Tadi sempat disinggung ancamannya apa saja, dan tentu saja kita tidak bisa mengabaikan peristiwa-peristiwa yang sebenarnya terjadi selama 2 tahun ke belakang, dan kalau kita runut ke belakang sebelum-sebelumnya itu tidak bisa kita kita putus gitu. Jadi itu merupakan sebuah bentuk akumulasi. Nah, kalau riset ini sebenarnya riset payung tadi yang seperti dikatakan, dan riset yang kami lakukan sebenarnya mulai dari kami melakukan literatur review, jadi publikasi yang berkaitan dengan shrinking civic space ini kami coba baca. Ada 48 riset terkait dengan shrinking civic space yang mungkin hanya beberapa poin saja, jadi tidak benar-benar yang besarnya, atau memang merangkum bagaimana situasi ruang sipil kita seperti yang dipublikasikan oleh Lokataru. Nah, di sini kita bisa lihat, namun kalau kita ini, karena di sini mungkin juga ada rekan-rekan dari media ya, walaupun ada review terkait dengan kondisi ruang sipil kita, juga kemudian bagaimana situasinya dan riset-riset yang ada terkait dengan ruang sipil dan penyempitan ruang sipil tersebut. Namun bagaimana media mencoba untuk menyampaikan situasi Indonesia saat ini terkait dengan itu, karena kan sebelumnya sudah ada riset nih. Ini belum cukup optimal gitu, belum cukup optimal. Jadi report tadi biasanya misalnya dari Lokataru atau kemudian dari Amnesty International atau bahkan dari akademisi gitu ya. Entah ini positif atau negatif atau kenaikan atau penurunan, biasanya media-media kita, terutama media online kita di sini, media online kita akan membahas situasi tersebut gitu ya, atau report tersebut dengan bingkai episodik, jadi bingkai yang sempit gitu, tanpa mencoba untuk mengkontekstualisasikan atau sangat minim mengkontekstualisasikan dengan situasi yang sebenarnya menimpa mereka, masyarakat, publik kita semua gitu. Jadi buat kami, salah satu problem terkait dengan ruang sipil dan juga kemudian ancaman penyempitannya adalah bagaimana kemudian kita semua tadi sempat disinggung terkait konsolidasi pemerintah dengan CSO, dan kemudian mungkin juga kalau saya singgung dengan media, itu soal bagaimana mengintegrasikan dan memantik awareness masyarakat terhadap ruang sipil tersebut gitu. Nah, kalau terkait dengan isu lingkungan yang sebenarnya ini kemudian jadi agenda yang besar ya, kita tahu bahwa beberapa tahun ke belakang isu climate change, perubahan iklim dan kemudian isu tentang sawit, lalu kemudian isu tentang mining, pertambangan, itu isu yang sangat besar di kita sebenarnya, dan itu isu yang sebenarnya juga punya yang men-trigger juga terkait dengan shrinking civic space, ruang sipil yang semakin menyempit tadi, di mana ancaman terhadap aktivis lingkungan misalnya itu jadi salah satu problem yang kalau direview oleh Lokataru, dan banyak catatan-catatan yang mencoba untuk membahas tentang bagaimana situasi ruang sipil Indonesia ini jadi penting gitu. Nah, kalau kami melakukan juga terkait dengan riset melakukan crawling terhadap isu di media online, media arus utama di media online ya, ke 34 media dengan 88 kata kunci, dan mencoba untuk menggali bagaimana media membaca tentang ruang sipil kita, membaca tentang ruang sipil yang menyempit tadi dengan framework yang sudah dengan framework dari Civitates ini, dari penulisnya Giada Negri dan Philip Kazdarsky ini, bahwa indikator terkait kebebasan ruang sipilnya ada 3, regulatory environments, right to participation, dan safe space for civil society. Ini ada 3 di sini. Dan masing-masing contohnya terkait adanya persekusi dan kriminalisasi itu menjadi bagian dari regulatory environments. Berarti ada satu indikator di dalam ruang sipil yang kemudian terancam. Nah, kami menggunakan
kata-kata kunci tersebut, dan kami mendapat di media online nasional, kami menemukan bagaimana isu terkait dengan penyempitan ruang sipil ini biasanya itu akan naik di periode atau kuartal 3 dan kuartal 4 nih di sini. Dan walaupun di sini ada catatan juga di mana nanti saya akan coba paparkan juga, media online nasional itu sebagian itu juga banyak tidak mengangkat isu-isu yang ada atau terjadi sebenarnya di level lokal. Jadi tidak semua isu yang di level lokal ketika dia terjadi, misalnya ada persekusi atau kriminalisasi, atau ada bentrokan antara aparat dengan masyarakat karena ada terkait dengan konflik agraria dan segala macam, ini ada yang tidak terangkat juga ke media nasional gitu. Dan kalaupun dia terangkat ke media nasional, problemnya nanti yang ada persis seperti ketika tadi publikasi tadi gitu, bingkai yang dominan di dalam konteks pemberitaan terkait konflik tadi, itu bingkainya sifatnya episodik. Jadi hanya ya seperti kita tahu ya, banyak media online kita ketika memberitakan sesuatu itu hanya 6, 7, 8 paragraf pendek-pendek tanpa mencoba mengkontekstualisasikan dengan payung besar demokrasinya. Gitu. Jadi konteks pemahaman publik terkait demokrasi dan segala macam dan resiko keterancamannya ini jadi catatan yang besar. Nah, kalau kita lihat dalam konteks linking civic space di sini yang memang bisa kami gali, ini isu yang paling dominannya diangkat oleh media tentu saja di nasional dan Jakarta. Walaupun tadi seperti dikatakan tidak berarti yang di daerah tidak cukup besar. Nah, ini bingkai episodik dan tematik yang tadi saya maksudkan, bagaimana pemberitaan terkait situasi atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di daerah ini mayoritas itu diberitakan dengan sangat parsial biasanya. Nah, problemnya adalah ketika pemberitaan itu disampaikan secara parsial dengan tidak mengkontekstualisasikan dengan tema-tema besar ya, dengan kebebasan ruang sipil, demokrasi dan segala macam yang sebenarnya itu harusnya menjadi isu untuk masyarakat umum gitu, untuk masyarakat umum, masyarakat besar. Akhirnya mereka tidak punya proximity dengan isu tersebut. Misalnya saya ambil contoh kenapa kemarin gitu ya, contohnya seperti isu Wadas gitu di Jawa Tengah itu bisa besar dan kemudian masif di media online dan kemudian di media sosial, itu ya karena di Jawa Tengah. Tapi ketika misalnya isunya, contohnya case-nya misalnya isunya di Kalimantan gitu, karena keberjarakan dan bingkai episodik dari media ketika memberitakan itu gitu, termasuk ketika ada isu banjir dan segala macam, itu membuat publik di Jawa, terutama yang mayoritas di Jawa, dan media online kita tentu saja tersentralize di Jawa, itu nggak punya awareness itu, gitu. Nggak punya awareness yang besar untuk membahas tentang isu itu, gitu. Dan dari 85 berita yang tadi saya sempat singgung, isu yang sebenarnya paling signifikan itu isu yang berkaitan dengan mining, pertambangan. Lalu kemudian indigenous people lands terkait dengan agraria, lalu kemudian terkait accusation COVID-19. Kenapa ini COVID-19 accusation? Ada pemberitaan terutama terkait dengan aktivis yang tidak boleh demonstrasi dan segala macam karena harus diuji dulu COVID-nya dan segala macam. Dan ini kan sebenarnya jadi ancaman bagaimana situasi pandemi itu dijadikan alasan untuk menghambat ekspresi. Padahal di satu sisi ketika kita melihat bagaimana aparat bekerja dan atau bagaimana situasi pada saat itu, selain protes atau selain aktivitas yang berkaitan dengan ekspresi masyarakat sipil itu diperbolehkan, dan berarti kan ada kemenduaan di sini, dan ini yang kemudian jadi catatan terkait situasi yang juga terjadi. Dan dari review kami memang ada perbedaan terkait ancaman ruang sipil di level regional, di level lokal, terutama di provinsi-provinsi yang di daerah, isu-isu daerah dengan isu nasional. Ketika di isu daerah, maka yang kemudian jadi pengancam terbesarnya adalah aparatus berseragam. Central government menjadi ancaman untuk di level nasional kebanyakan. Jadi beda sasana, beda lawan yang kemudian dihadapi dalam konteks kemerucutan masyarakat sipil ini. Dan terkait dengan digital, hukum undang-undang yang kemudian menjadi ancaman ruang sipil seperti catatannya Amnesty International itu adalah Undang-Undang ITE ya. Kita tahu ya bagaimana Undang-Undang ITE dipakai untuk kemudian menghambat
kebebasan berekspresi dan juga kemudian menghambat bagaimana demokrasi itu bisa terjadi di dalam konteks ruang sipil. Nah, selain di media online, kami juga memonitor apa yang terjadi di media online, khususnya Twitter, di media sosial, khususnya di Twitter. Kenapa di Twitter? Ya tentu saja karena perdebatan itu ramai di Twitter, dan kami mencoba untuk meng-crawl data selama 1 tahun, selama dari Januari 2021 sampai Januari 2022 dengan terminologi SJW, aktivis kiri, aktivis lingkungan, pegiat lingkungan, pembela lingkungan, gitu ya. Kenapa harus ada kata SJW? Karena kita tahu lah, maksudnya SJW itu adalah term yang global sebenarnya, social justice warrior, term yang global. Tapi dalam situasi saat ini kita bisa lihat bagaimana SJW itu mengalami peorasi. Dan ketika dia mengalami peorasi atau ya menjadi punya tendensi untuk menjadi buruk gitu ya, kata SJW tersebut, dia kemudian menyeret term-term yang lain. Term-term yang lain yang kemudian dia akan punya payung besar untuk kemudian mereka yang misalnya pro pemerintah atau kontra pemerintah untuk politik labeling tadi gitu. Nah, penggunaan kata SJW sendiri di media sosial itu mengalami naik turun itu biasanya. Dan di sini ada spike-nya, di mana ada isu ketika ada isu yang dipakai, ketika ada isu demonstrasi dan kemudian ada protes, itu biasanya isu SJW atau term SJW sebagai diskursus ini naik di media sosial kita, yang kemudian juga pada akhirnya akan tertarik ke media online kita. Dan apakah hal tersebut organik gitu misalnya ya, perbincangan terkait SJW tersebut? Karena kalau kita yang perlu kita tahu adalah kata SJW ini kan dari bahasa Inggris ya, social justice warrior. Kita bisa melihat bagaimana Greta Thunberg, kemudian Alexia Cortez dan segala macam, dan kita tahu ada Black Lives Matter dan fenomena global, upaya untuk demokratisasi, tuntutan untuk melawan rasialisme dan segala macam ini sifatnya global. Dan kemunculan SJW ini sebenarnya pada akhirnya kita akan bisa lihat sebagai sebuah fenomena global. Ketika ada antipati terhadap SJW karena dia menjadi bagian ya asumsinya, kemudian publik mengasumsikan bahwa SJW ini diskursnya dekat dengan orang yang atau woke culture gitu ya, woke culture yang baru mengalami pencerahan dan segala macam, maka yang sebenarnya kita hadapi ini bukan hanya soal ini akan ada SJW atau enggak, tapi bagaimana globalisasi ini kemudian berbenturan dengan kita yang ada di bawah ini, dengan kita gitu kan. Kita harusnya tahu ya G20, C20 gitu ya, globalisasi sesuatu yang tidak bisa kita bendung gitu, dan ketika kita resist terhadap hal tersebut, kemudian ini yang kemudian jadi dilema ya, walaupun nanti tentu saja debat terkait hal-hal spesifiknya bisa kita lanjutkan. Nah, memang ada organic tweets yang muncul dengan label SJW ya kita ini anecdotal sample saja gitu ya, anecdotal sample saja, tapi nggak bisa kita abaikan bagaimana dalam periode 1 tahun tadi yang saya coba review dari Januari 2021 sampai Januari 2022, bagaimana term SJW dan kemudian aktivis lingkungan itu sebenarnya direproduksi wacananya dan melalui inauthentic coordinated behavior. Jadi upaya untuk mendiskreditkan SJW bukan sebagai individu saja, tapi sebagai identitas gini. Dan kemarin misalnya Mas Ismail Fahmi mereview publikasinya ya soal bagaimana dalam periode beberapa tahun ke belakang terminologi cebong kampret, lalu kemudian kadrun, buzzer, RP ini mirip dengan fenomena SJW juga gitu, fenomena di mana politik labeling ini terjadi gitu di dalam konteks ruang sipil kita. Memang kalau kita lihat dalam konteks bingkai masyarakat sipil, mau dari Freedom House atau Economist Intelligence, itu mereka tidak benar-benar secara spesifik mencoba untuk membaca bagaimana ruang sipil di dalam konteks media sosial kita. Tapi bagaimana upaya mendiskreditkan itu lewat inauthentic coordinated behavior, selain nanti kemudian upaya-upaya seperti doxing, nanti mungkin Mas Damar juga akan menjelaskan lebih jauh ya. Ini jelas-jelas menunjukkan bagaimana ancaman ruang sipil kita mengalami eskalasi ini dalam beberapa periode ke belakang gitu. Dan ya tadi seperti katakan SJW selalu jadi culprit untuk untuk sentimen-sentimen tertentu lah, untuk sentimen-sentimen yang selalu ada. Jadi label untuk apapun gitu.
label untuk apapun. Nah, bagi kami sendiri sebenarnya poin yang paling penting bukan hanya untuk melawan shrinking civic space-nya, tapi bagaimana agar civic space ini bisa kita expand, gitu, bisa kita buka lagi, gitu, dan kemudian kita lebarkan di ruang-ruang yang sebelumnya mungkin belum dimanfaatkan secara lebih baik, gitu. Dan kaitannya tentu saja kan kalau tadi karena topik di dalam konteks diskusi ini adalah G20, iklim demokrasi itu kan tentu saja akan mewakili reputasi kita ya, berkaitan dengan diplomasi kita, gitu. Dan bagaimana diplomasi ini juga berkaitan dengan anak-anak muda yang kemudian akan jadi yang akan jadi tulang punggung 5, 10, 15 tahun ke depan. Ketika ruang sipil kita, terutama ketika kayak seperti kemarin ada demonstrasi, lalu kemudian Omnibus Law kemarin juga ada demonstrasi. Ketika kita mencoba untuk menumpas mereka, kebebasan berekspresi mereka, kebebasan untuk mereka berprotes dan segala macam, maka generasi muda ini seperti kita coba jerat gitu, dan ini yang kemudian jadi tantangan. Nah, bagaimana caranya sebenarnya kita bisa mengekspand ruang sipil tersebut? Buat saya tentu saja kerjasama antara pemerintah dengan CSO, dan bagaimana kerjasama CSO dengan media, dan media juga dengan pemerintah. Juga kami akademisi juga kita harus berkonsolidasi bersama gitu. Catatan kami tentu saja bagaimana berita tentang ruang sipil di media itu kebanyakan didominasi oleh bingkai episodik ketimbang tematik, terutama pada isu-isu ruang sipil dan kebebasan ruang sipil. Nah, ini PR untuk media sebenarnya, bagaimana agar isu topik-topik terkait kebebasan ruang sipil ini bisa dibumikan dan dikontekstualisasikan dengan halayak umum gitu. Dan ini yang jadi catatan sebenarnya, karena nggak bisa kita hanya menyampaikan peristiwa as it is gitu. Orang Jawa misalnya nggak bisa mendapatkan konteks atau proximity gitu ya dari sesuatu yang terjadi di Kalimantan atau Sumatera gitu, karena mereka akan menganggap itu berjarak. Butuh diskurs yang mengaitkan itu gitu, dan ini mungkin PR bersama sih. Lalu yang kedua bagaimana menjembatani isu-isu atau peristiwa-peristiwa yang ada di level lokal, di level-level provinsi non Jawa, ketika peristiwa itu sebenarnya harus diangkat ke level nasional gitu, agar dibicarakan di level nasional. Dan ini sebenarnya dilema juga, dilema dalam artian apakah kemudian ini akan viral dan segala macam, tapi dilema itu pada akhirnya harus dipecahkan bahwa isu yang ada itu nggak boleh hanya sebatas Jawa aja. Tadi seperti yang saya katakan, isu Wadas misalnya itu ya meledak ya karena di Jawa Tengah. Andai kan Wadas itu ada di Sumatera, apakah akan sama seperti itu fenomenanya atau peristiwanya, exposure-nya? Nah, kami juga mencoba kemarin, kami selain riset ini, kami juga mencoba untuk memeriksa bagaimana media membingkai isu Wadas dalam periode 2 minggu setelah peristiwa pengukuran tersebut gitu. Nah, yang ketiga isu Undang-Undang ITE, dan ini catatan besar banget, nanti mungkin akan dilengkapi ya penjelasannya oleh Mas Gama. Undang-Undang ITE ini jadi ancaman besar, terutama ketika hari ini kita bisa lihat bagaimana ruang berekspresi paling mudah, sebutlah itu ada di ranah digital. Dan bagaimana kita bisa mengekspan tentu saja kita mencoba untuk bukan hanya mengakali Undang-Undang ITE tersebut, tapi mencoba untuk bagaimana caranya agar ruang digital ini bisa menjadi sasana yang lebih demokratis untuk anak muda dan ya kita semua gitu. Nah, kurang lebih seperti itu, dan tentu saja awareness masyarakat sih yang menjadi poin utama ya terkait kebebasan masyarakat sipil ini, dan itu jadi PR kita bersama. Kurang lebih seperti itu Mbak Vira dari saya. Terima kasih, mungkin nanti bisa dilanjutkan teman-teman yang lain. Oke, baik, terima kasih Mas Tito. Dan ini adalah kritik membangun untuk kawan-kawan wartawan gitu ya, bahwa memang media ini belum mampu mengcapture isu besar dari kebebasan masyarakat sipil. Begitu banyak PR-nya yang tadi juga udah dijabarkan oleh Mas Tito. Semoga ke depan akan jauh lebih baik. Baik kawan-kawan, ada sedikit perubahan rencana karena Bu Dani sendiri akan ada acara yang harus dihadiri dalam waktu singkat. Kami membuka termin untuk kawan-kawan para peserta untuk mengajukan pertanyaan, dibuka dengan 2 pertanyaan.
Bila ada yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk menyebutkan nama dan tentu saja organisasinya. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada floor untuk mengajukan pertanyaan yang untuk Bu Dani, untuk Mbak Dani saja, karena Mbak Dani harus meninggalkan tempat dalam waktu singkat. Kami persilahkan untuk kawan-kawan. Jika tidak ada pertanyaan, saya aja yang nanya kalau kayak gitu nih, dengan senang hati. Mungkin panitia bisa dibantu, ada yang angkat tangannya? Oh, Bu Daninya sudah keluar ya? Sudah keluar ya? Iya, Bu Daninya udah keluar kayaknya ya. Oh, oke. Oh iya, dia. Oke, baik. Baiklah, kalau begitu kita lanjutkan aja untuk mempercepat waktu diskusi. Untuk selanjutnya, kawan-kawan, kita akan mendengarkan penjelasan dari PSHK. PSHK ini adalah merupakan chair atau ketua dari subworking C20 yang akan banyak membahas tentang civic space, praktik-praktik penyempitan ruang gerak masyarakat sipil atau civic space di Indonesia, khususnya dari sudut pandang kerangka hukum, akan dijelaskan oleh Mas Gama. Dan tentu saja mungkin PSHK biasanya akan banyak rekomendasi-rekomendasi untuk menyelesaikan berbagai permasalahan hukum di Indonesia, dan kali ini untuk C20 dan dalam G20 tentunya. Untuk Mas Gama, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Vira atas perkenalannya. Saya mohon izin share screen dulu ya. Sudah terlihat ya? Sudah terlihat. Ya, baik. Ya, selamat siang. Terima kasih terutama untuk SIAJ yang sudah mengajak PSHK dalam hal ini mengadakan webinar terkait dengan isu civic space dikaitkan dengan presidensi G20. Dan salam hormat juga untuk para narasumber, Ibu Dani tadi yang sudah meninggalkan ruangan, kemudian Mas Tito, kemudian Mas Damar, dan juga Mbak Vira, serta teman-teman yang juga hadir di sini. Saya memberi judul presentasi saya, Aspek Hukum Ruang Kebebasan Masyarakat Sipil di Indonesia. Jadi presentasi ini sebetulnya akan lebih bersifat sebagai refleksi dari hasil temuan PSHK, maupun teman-teman jaringan organisasi masyarakat sipil, terutama yang bergerak di isu kebebasan berkumpul dan berserikat selama beberapa tahun terakhir. Saya akan coba membagi presentasi singkat ini ke dalam 4 bagian. Yang pertama, saya akan mulai dengan konteks tren penyempitan ruang kebebasan masyarakat sipil, baik di level nasional maupun di level global. Lalu di bagian kedua nanti saya akan masuk secara khusus kepada konteks penyempitan kebebasan berserikat dan berkumpul, karena saya yakin nanti Mas Damar akan lebih banyak bicara soal kebebasan berekspresi, terutama di ruang digital. Di bagian yang ketiga, saya akan bahas sedikit soal konteks pembatasan partisipasi publik dalam proses legislasi, dan ini sebetulnya juga salah satu ruang yang perlu dijamin oleh negara sebagai perwujudan hak politik warga negara. Dan di bagian akhir nanti saya akan masuk ke dalam konteks C20 dan kesempatan untuk memperbaiki kondisi kebebasan masyarakat sipil di Indonesia. Ya, di bagian yang pertama ini saya akan menggambarkan sedikit yang mungkin sebagai latar belakang ya. Walaupun mungkin sebagian besar dari kita pasti sudah paham gitu ya soal shrinking civic space yang tadi sudah dijelaskan juga oleh Mas Tito, bahwa ini adalah kecenderungan atau tren yang sudah terjadi tidak eksklusif di Indonesia tapi sudah menjadi tren global. Dan kalau kita bicara soal ruang kebebasan masyarakat sipil, sebetulnya aspeknya ada beragam. Beberapa yang seringkali menjadi pembicaraan adalah terkait dengan kebebasan berserikat dan berkumpul,
kemudian kebebasan berekspresi dan lain sebagainya. Nah, di Indonesia sendiri situasi ruang kebebasan masyarakat sipil itu ada pasang surutnya seiring dengan pergantian rezim pemerintahan. Jadi sebetulnya tren ini juga tidak baru, tidak hanya terjadi dalam 1-2 tahun belakangan, tapi di Indonesia sejak masa Orde Lama pun hal ini sudah terjadi, walaupun mungkin seiring dengan teknologi informasi yang terus berkembang, kita semakin banyak mendapatkan dan semakin mudah mendapatkan informasi. Dalam 10-15 tahun terakhir, trennya makin terasa gitu, dan barangkali dari sisi masyarakat sipilnya pun semakin meningkat pula kesadarannya. Nah, dalam konteks kebebasan berserikat misalnya, sejarah kita itu mencatat hampir di setiap rezim itu terjadi yang namanya pelarangan, pembekuan, atau pembubaran organisasi masyarakat sipil. Saya mengangkat 2 kasus saja yang terjadi pada masa Orde Baru dan yang terbaru pada masa pasca reformasi di masa Presiden Joko Widodo. Di masa Orde Baru, untuk pertama kalinya kita punya undang-undang yang disebut dengan Undang-Undang Ormas, yang kita semua seringkali salah kaprah menganggap bahwa Ormas itu adalah organisasi massa atau organisasi masyarakat, tapi sebetulnya Ormas itu sendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1985 itu adalah organisasi kemasyarakatan. Nah, melalui undang-undang itu negara itu punya kewenangan untuk secara sepihak membubarkan atau melarang kegiatan dari organisasi masyarakat sipil. Dan salah satu kasus yang lumayan fenomenal adalah tahun 1987, melalui SK Mendagri, pemerintah itu menyatakan PII, Pelajar Islam Indonesia, dan GPM, Gerakan Pemuda Marahan, itu tidak diakui keberadaannya dan dilarang kegiatannya. Salah satu argumentasi pemerintah saat itu adalah karena kedua organisasi itu tidak menggunakan asas tunggal Pancasila. Salah satu persyaratan utama yang diterapkan oleh Undang-Undang Ormas dan diterapkan terhadap semua organisasi masyarakat sipil yang ada di Indonesia. Puluhan tahun kemudian, di tahun 2017, Presiden Jokowi mengeluarkan Perpu Ormas. Jadi Perpu ini sebetulnya mengubah Undang-Undang Ormas nomor 17 tahun 2013. Jadi kita punya Undang-Undang Ormas yang terbaru itu tahun 2013, yang kemudian tahun 2017 kemudian diubah melalui Perpu. Sebetulnya ada satu hal yang cukup progresif di tahun 2013 ketika Undang-Undang Ormas itu membuat tahapan pembubaran ormas dengan cara melalui persidangan. Jadi kalau undang-undang ormas yang dibentuk pada masa Orde Baru itu kita kenal pencabutan atau pembubaran organisasinya secara sepihak, tapi melalui undang-undang ormas tahun 2013 itu ada tahap persidangan yang harus dilalui. Nah, melalui Perpu Ormas tahun 2017 justru pemerintah menghapuskan tahap persidangan itu. Jadi prinsip due process of law yang sebetulnya sudah diterapkan melalui Undang-Undang Ormas 2013 justru dihapuskan lagi melalui Perpu Ormas tahun 2017. Yang bisa dibilang sebetulnya Perpu Ormas ini mengembalikan kondisi ormas atau kondisi pengaturan tentang organisasi masyarakat sipil di Indonesia itu kembali pada kondisi seperti masa Orde Baru. Dan ada 2 kasus yang terjadi di masa Perpu Ormas itu. Pada tahun 2017, Kemenkumham mencabut status badan hukum 2 lembaga sebetulnya. Yang pertama HTI, Hizbut Tahrir Indonesia, dan yang kedua yang sepertinya tidak cukup banyak disorot oleh publik adalah Perkumpulan Iluni UI. Jadi pada saat itu Iluni UI ada 2 versi, Iluni UI yang sudah ada sejak lama, dan Iluni UI yang dibentuk dengan bentuk badan hukum perkumpulan. Dan secara sepihak Kemenkumham membubarkan organisasi HTI dan perkumpulan Iluni UI. Nah, pada dasarnya civic space sendiri itu sebetulnya merupakan ruang bagi masyarakat sipil, termasuk OMS atau organisasi masyarakat sipil sebagai aktor utamanya, untuk berperan dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi masyarakat. Nah, dalam praktik kita mengenal ada banyak penyebutan atau istilah. OMS sering disebut sebagai misalnya LSM,
lembaga swadaya masyarakat. Lalu dalam terminologi bahasa Inggris ada NGO. Lalu sering juga disebut organisasi non-pemerintah atau ORNOP, dan lain-lain. Ada banyak penyebutannya. Nah, tapi yang lebih sering sebetulnya kita sering dengar, dan ini juga dikuatkan melalui berbagai macam kerangka regulasi yang kita kenal, itu adalah istilah ormas. Nah, seperti saya sampaikan tadi, sebetulnya ormas sendiri sebagai sebuah istilah dan konsep, ini sebetulnya problematik, baik secara politik maupun secara hukum. Karena dia dilahirkan memang dalam situasi otokrasi pada masa Orde Baru. Dan ormas itu memang saat itu dibentuk, konsep yang dibentuk untuk mengkategorikan semua organisasi atau semua lembaga yang non pemerintah. Jadi digabungkan menjadi satu satu wadah disebut ormas, organisasi kemasyarakatan. Nah, dalam hal kebebasan berserikat, misalnya sejarah mencatat hampir di setiap rezim itu terjadi pelarangan pembukaan pembubaran organisasi masyarakat sipil. Ini yang tadi saya sudah sampaikan sebelumnya ya. Nah, tadi ada data yang menarik, misalnya kita memang tidak punya satu data yang betul-betul terintegrasi dan sifatnya pasti. Kalau tadi kita lihat sama-sama yang disampaikan Ibu Dani, itu ada data yang menunjukkan 430.000 sekian jumlah organisasi masyarakat sipil atau yang disebut oleh Ibu Dani tadi ormas dengan berbagai macam bentuk badan hukum. Nah, di sini kami mencatat ada sekitar 452.000 organisasi masyarakat sipil per Juli 2020. Beberapa dua di antaranya itu berbentuk badan hukum nasional, yaitu yayasan dan perkumpulan. Kemudian satu kategori itu dia tidak berbentuk badan hukum, tapi dia terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan. Jadi dia memegang yang namanya surat keterangan terdaftar atau SKT di Kemendagri. Jadi yayasan dan perkumpulan itu dia berada berstatus badan hukum yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Sementara ormas itu bukan badan hukum, dia adalah organisasi dengan status terdaftar di Kementerian Dalam Negeri. Sementara ada 73 organisasi masyarakat, organisasi masyarakatan atau organisasi masyarakat sipil asing. Jadi yang disebut dengan asing ini adalah baik dia organisasi yang memang didirikan oleh individu atau lembaga di luar Indonesia, kemudian dia mendirikan di Indonesia, atau organisasi yang salah satu pendirinya merupakan warga negara asing. Nah, berikutnya saya akan masuk ke konteks penyempitan kebebasan berserikat dan berkumpul. Tadi menarik misalnya apa yang disampaikan oleh Ibu Dani terkait dengan upaya dan kebijakan pemerintah dalam mendukung kebebasan sipil di Indonesia. Ibu Dani tadi menyebutkan paling tidak ada 3 upaya ya. Yang pertama itu kalau saya tidak salah itu terkait dengan akses anggaran, kemudian pelibatan dan kerjasama, dan yang ketiga tadi soal apresiasi ya, soal apresiasi dan pemberian penghargaan. Nah, fakta di lapangan sebetulnya justru menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan pemerintah itu tidak sepenuhnya terefleksi dalam kenyataan. Contoh di dalam konteks kebebasan berserikat dan berkumpul misalnya, data Kontras tahun 2015 tahun 2019 itu mencatat ada lebih dari 1.000 peristiwa pembatasan kebebasan berkumpul dengan ragam bentuk. Ada yang berupa penyerangan, pembubaran paksa maupun pelarangan. Saya ambil salah satu contoh kasus gitu ya yang lumayan monumental pada tahun 2019, yaitu pada aksi reformasi di korupsi. Ketika aksi yang berskala nasional ini digelar oleh berbagai macam elemen masyarakat sipil, mulai dari pelajar, mahasiswa, dan berbagai profesi lainnya untuk menolak sejumlah RUU, rancangan Undang-Undang KUHP, kemudian revisi Undang-Undang KPK, kemudian RUU Minerba, dan sebagainya. Salah satu data menyebutkan ada 390 aduan terkait dengan hambatan demonstrasi pada saat itu, berupa sweeping dan penangkapan tak berdasar yang dialami mahasiswa, pelajar, dan anggota masyarakat lainnya. Tidak hanya pada saat pelaksanaan aksi, pasca aksi pun ada
penangkapan lebih dari 1.000 orang dan diantaranya disertai dengan kekerasan dan penghalangan pendampingan oleh kuasa hukum. Nah, praktik pembatasan itu terus berlangsung hingga saat ini sebetulnya, bukan cuma sampai 2021 tapi juga sampai 2022. Bahkan kecenderungannya terus bertambah karena kebijakan terkait penanganan pandemi kemudian juga turut berdampak terhadap kebebasan, terutama kebebasan berkumpul. Nah, dari berbagai kasus yang kami himpun, itu pembubaran unjuk rasa dan kegiatan publik lainnya, itu biasanya didasarkan oleh atas 3 hal oleh aparat keamanan. Yang pertama itu karena tidak memiliki perizinan dan pemberitahuan. Yang kedua, pelaksanaan aksi melewati batas waktu. Dan yang ketiga, adanya pembatasan sosial terkait dengan kebijakan pencegahan COVID-19. Nah, dalam 3 tahun terakhir, kita bisa lihat tadi dari contoh yang saya sampaikan juga bahwa hambatan dan larangan terhadap kebebasan berkumpul ini itu banyak diterapkan terhadap unjuk rasa terkait penolakan sejumlah regulasi. Jadi ini yang menarik. Jadi yang menarik adalah pembatasan berserikat dan berkumpul ini hampir selalu erat kaitannya dengan upaya publik, upaya masyarakat untuk menolak sejumlah regulasi bermasalah. Seperti RKUHP, revisi KPK, seperti yang tadi saya sampaikan, dan yang terakhir adalah soal RUU Omnibus Cipta Kerja, yang sebetulnya gelombangnya hampir sama besarnya dengan reformasi di korupsi tahun 2019. Nah, sebetulnya praktik di lapangan ini bisa kita komparasikan gitu ya dengan apa yang diklaim oleh pemerintah sebagai upaya pembinaan dan apresiasi yang sudah dilakukan dengan baik. Nah, masih tentang penyempitan kebebasan berserikat dan berkumpul, kalau kita melihat atau merujuk pada instrumen hukum, baik di tingkat internasional maupun nasional, sebetulnya hal ini sudah diatur. Jadi ketika kita melihat situasi di lapangan, kita perlu melihat apakah yang diterapkan oleh aparat penegak hukum di lapangan itu sudah sejalan belum dengan instrumen hukum. Di tingkat universal tentu saja kita sudah punya ada DUHAM, kemudian ada banyak perangkat lain, misalnya Kovenan hak sipil dan politik dan lain-lain. Sementara di level nasional tentu saja konstitusi kita sudah menjamin kebebasan berserikat dan berkumpul, dan kalau kita turunkan ke berbagai macam regulasi di level lainnya, ada Undang-Undang HAM, kemudian ada Undang-Undang tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, dan berbagai pengaturan lainnya. Nah, dalam konteks yang lain, saya juga mencoba mengangkat soal bagaimana pembatasan itu juga terjadi terhadap partisipasi publik dalam proses pembentukan peraturan atau proses legislasi. Saya mengangkat beberapa kasus ya yang terjadi dalam 3 atau 4 tahun belakangan. Yang pertama adalah revisi Undang-Undang KPK. Yang kedua adalah pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2020. Lalu juga tahun 2020 itu revisi Undang-Undang MK. Dan yang terakhir, yang paling terbaru adalah pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara yang baru disahkan tahun 2022, yang awal 2022. Keempat kasus ini punya kesamaan. Jadi semuanya dilakukan pada masa pandemi, yang artinya masyarakat punya keterbatasan untuk bisa memantau dan hadir langsung di DPR. Karena kita tahu sebelum pandemi itu masyarakat dengan mudahnya mengakses berbagai macam rapat dengar pendapat umum, hadir di ruang rapat di gedung DPR, kalaupun tidak di dalam ruang rapat, tapi hadir sebagai fraksi balkon ya biasa kita menyebutnya. Nah, tapi selama pandemi ini aksesnya jauh lebih terbatas. Hadir di tempat tentu tidak dimungkinkan, sehingga yang masih bisa dilakukan adalah melalui pemantauan secara online, baik itu melalui kanal TV Parlemen, melalui kanal YouTube DPR, dan juga melalui Zoom. Tapi kita tahu bahwa yang terjadi sebetulnya media-media itu akhirnya lebih sebagai sebuah tontonan dibandingkan dengan alat bagi masyarakat untuk berpartisipasi atau memberikan masukan. Dan
ujungnya dari keempat proses legislasi ini sebetulnya sudah bisa kita prediksi sejak awal. Prosesnya berlangsung dengan sangat cepat. Misalnya contohnya revisi Undang-Undang KPK itu hanya 12 hari. Undang-Undang Cipta Kerja yang dibahas dengan metode omnibus mengubah 80 undang-undang berbeda itu hanya berlangsung pembahasannya hanya 3 bulan. Revisi Undang-Undang MK hanya 7 hari. Undang-Undang IKN juga hanya dalam hitungan hari. Padahal keempat undang-undang ini bukan undang-undang yang substansinya ringan. Semuanya adalah undang-undang yang substansinya berat, ketentuannya sangat kompleks, dan kelompok yang terdampak itu juga sangat luas. Jadi sebetulnya alangkah tidak mungkinnya hitungan hari itu bisa dilakukan untuk membahas undang-undang yang cakupannya begitu besar. Nah, kalau kita bercermin gitu ya pada satu undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menjadi rujukan utama ketika DPR dan pemerintah membentuk suatu peraturan termasuk undang-undang. Di situ sebetulnya sudah diatur, ada asas keterbukaan dan ada soal kewajiban partisipasi masyarakat. Dalam hal ini yang saya coba kutip di sini pasal 96 ayat 4 adalah soal kemudahan akses bagi masyarakat. Nah, kalau kita lihat dari keempat kasus tadi, sebetulnya akses yang diberikan oleh DPR maupun pemerintah kepada masyarakat itu betul-betul akses yang sifatnya hanya formalitas. Tadi yang seperti saya bilang, masyarakat akhirnya hanya menjadikan YouTube atau Zoom itu sebagai tontonan saja, bukan sebagai sebuah media untuk bisa menyampaikan masukan secara bermakna. Nah, ini terkait dengan apa yang akan saya sampaikan berikutnya adalah soal apa yang disebutkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 91 tahun 2020 ketika MK melakukan pengujian atas Undang-Undang Cipta Kerja. MK itu membuat suatu pertimbangan yang sangat monumental, yaitu MK membuat beberapa ukuran mengenai apa yang dimaksud dengan partisipasi yang bermakna dalam pembentukan undang-undang. Jadi di situ MK menyebutkan ada 3 hal yang harus dipenuhi oleh pembentuk undang-undang ketika membuat undang-undang dalam hal partisipasi yang bermakna. Yang pertama adalah pemerintah dan DPR itu harus memenuhi hak untuk didengarkan pendapatnya. Jadi hak publik untuk didengarkan pendapatnya. Yang kedua, hak publik untuk dipertimbangkan pendapatnya. Dan yang ketiga adalah hak publik untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan oleh pembentuk undang-undang. Dan terakhir, MK juga menekankan bahwa partisipasi publik itu terutama ditujukan bagi kelompok masyarakat yang terdampak langsung atau memiliki perhatian terhadap rancangan undang-undang yang sedang dibahas. Nah, ironisnya, tidak lama sebetulnya dari putusan MK itu dikeluarkan atau dibacakan, DPR dan pemerintah kemudian merevisi undang-undang yang tadi, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, tanpa menerapkan partisipasi bermakna yang sudah diberikan ukurannya oleh MK tadi. Jadi DPR baru saja menyelesaikan revisi Undang-Undang PPP beberapa hari yang lalu, dan itu dilakukan tanpa proses partisipasi yang layak. Jadi DPR pada masa konsultasi publiknya atau pada masa penyusunannya itu melakukan konsultasi publik atau sosialisasi secara formal sebetulnya tanpa melibatkan pihak yang berseberangan. Jadi DPR hanya melakukan semacam kunjungan gitu ya ke berbagai macam kampus, ke berbagai universitas, tapi semuanya adalah kampus-kampus yang dianggap sejalan pendapatnya dengan DPR dalam kaitannya dengan pembentukan atau revisi Undang-Undang PPP tersebut. Nah, yang kedua, draft RUU revisi Undang-Undang PPP ini dipublikasikan dalam situs DPR, tapi hanya versi awal, yaitu versi tanggal 2 Februari 2022. Padahal kita tahu proses pembahasan itu baru dimulai pada awal April, pada tanggal 5 April 7 April kalau saya tidak salah, 5 atau 7 April 2022.
Jadi sebetulnya apa yang dibahas oleh DPR pada awal April itu sudah menggunakan draft RUU yang berbeda dengan draft RUU yang disebarluaskan kepada masyarakat. Nah, ini tentu bertentangan dengan pasal di dalam Undang-Undang 12 yang tadi saya tunjukkan, bahwa seharusnya DPR dan pemerintah itu menyebarkan dokumen yang terbaru sehingga publik bisa mengikuti apa yang sedang dibahas. Nah, tahap penyusunan sendiri hanya berlangsung 5 hari dan tahap pembahasannya kemudian 7 hari. Jadi revisi undang-undang ini bisa dibilang sudah selesai dan hanya menunggu proses ketok palu saja di tingkat rapat paripurna untuk kemudian disetujui menjadi undang-undang. Nah, dari sisi substansi sendiri sebetulnya revisi undang-undang PPP ini terkesan hanya untuk memuluskan omnibus undang-undang Cipta Kerja. Padahal sebetulnya Undang-Undang Cipta Kerja sendiri sudah dinyatakan cacat formil oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, dua hal ini sebetulnya saya hanya ingin memberikan gambaran gitu ya, refleksi kami atas apa yang terjadi di lapangan terkait dengan ruang kebebasan masyarakat sipil. Yang pertama tadi terkait dengan kebebasan berkumpul dan berserikat yang sebetulnya masih belum terlaksana dengan baik di lapangan kalau kita bercermin pada 3-4 tahun belakangan. Dan yang kedua adalah kaitannya dengan bagaimana publik itu kesulitan memberikan masukan atau berpartisipasi dalam proses pembentukan peraturan. Nah, presidensi G20 tahun ini sebetulnya bisa menjadi kesempatan buat kita semua, tidak hanya bagi pemerintah, tapi juga bagi masyarakat sipil, melalui forum C20 untuk mendorong negara agar lebih memperhatikan jaminan atas kebebasan sipil. Seperti tadi sudah disampaikan oleh Mbak Fira, jadi PSHK tahun ini diberikan kesempatan untuk menjadi chair atau ketua dalam salah satu sub-working group. Jadi salah satu sub-working group di C20 itu adalah sub-working group Civic Space yang berada di bawah working group Education, Digitalization, dan Civic Space. Nah, melalui forum C20 ini, sub-working group Civic Space mencoba mendorong 3 isu prioritas yang terkait dengan penghormatan terhadap kebebasan sipil. Yang pertama adalah pentingnya melindungi dan memperluas kebebasan sipil. Yang kedua, mengakhiri kriminalisasi dan stigmatisasi terhadap aktor masyarakat sipil. Dan yang ketiga, membangun dan memperkuat kerjasama di antara aktor masyarakat sipil dalam proses pembentukan kebijakan. Agak disayangkan karena Ibu Dani tidak sempat hadir hingga akhir forum kita hari ini, tapi yang terpenting adalah forum C20 maupun G20 ini perlu kita manfaatkan bersama-sama untuk mendorong 3 isu prioritas ini supaya pemerintah punya strategi-strategi khusus untuk bisa memenuhi memenuhi ketiga prioritas ini. Nah, yang terakhir sebagai penutup dari refleksi yang sudah saya sampaikan tadi, paling tidak 3 hal yang saya sampaikan sebagai penutup. Yang pertama adalah negara perlu menggunakan perspektif dan pendekatan yang lebih membuka ruang kebebasan masyarakat sipil, serta mengoptimalkan peran dan kontribusi aktor-aktor masyarakat sipil. Kemudian yang kedua, negara bersama aktor-aktor masyarakat sipil perlu bersama-sama membenahi kerangka hukum dan kebijakan yang membatasi dan mengancam kebebasan sipil. Dan yang terakhir, negara harus senantiasa menjamin keterbukaan dan kemudahan akses bagi publik dalam proses pembentukan hukum dan kebijakan. Terlebih di tengah situasi global akibat pandemi sekaligus pesatnya perkembangan teknologi informasi. Demikian pemaparan dari saya. Mohon maaf karena sepertinya sudah melewati waktu. Sekali lagi terima kasih, saya kembalikan kepada Mbak Fira. Baik, terima kasih Mas Gama ya. Tadi banyak sekali paparan yang menjabarkan begitu banyak hambatan-hambatan untuk kebebasan masyarakat sipil itu dari sisi hukumnya, baik dari status organisasi misalnya, atau juga ada aksi-aksi dengan kekerasan dan pemaksaan, termasuk juga shrinking tadi ya, penyempitan ruang-ruang berekspresi, termasuk juga di dunia maya. Terima kasih atas penjabarannya. Dan yang terakhir,
kita akan mendengarkan paparan dari SafeNet. Dari SafeNet, Mas Damar akan banyak memaparkan tentang hasil pengamatan dan penelitiannya mengenai represi yang terjadi, terutama di ruang digital. Karena SafeNet ini memang concern atau fokus kepada ruang-ruang digital, terutama di kawasan Southeast Asia. Untuk Mas Damar, langsung saja kami persilahkan waktu dan tempat. Terima kasih Vira, selamat siang buat teman-teman semua, sahabat-sahabat saya, Mas Gama, Mas Tito, ada Mbak Dani tadi ya, dan juga teman-teman semua yang ada di sini. Terima kasih atas kesempatan boleh ikut dalam diskusi yang penting ini. Saya kebetulan karena terakhir, jadi akan menggunakan kesempatan ini dengan sebaik mungkin. Saya rasa saya bisa mulai langsung ya Mbak Vira ya. Pertama adalah kalau kita bicara tentang ruang digital dan presidensi G20 Indonesia, saya rasa yang menarik untuk kita bahas pertama-tama itu adalah apa prioritas Kominfo di presidensi G20. Dan kemudian apa refleksi saya ya setelah saya membaca prioritas Kominfo tersebut. Pertama bahwa kita tahu Kominfo sudah menulis di dalam website dan juga melakukan rilis terbuka bahwa dalam presidensi G20 Indonesia akan ada 3 isu prioritas. Yang pertama itu adalah soal connectivity and post-COVID recovery. Ini tuh tentang pemerataan akses, khususnya pemerataan akses digital. Lalu yang kedua itu adalah digital literacy dan digital talent. Lalu yang ketiga itu adalah cross-border data flow atau data free flow with trust. 3 isu ini menurut saya sesuatu yang menarik untuk diamati, mengingat bahwa kita bisa bertanya ya sebetulnya di mana isu shrinking civic space yang tadi sudah diangkat oleh banyak pihak, paling tidak oleh 2 narasumber sebelum saya. Pertama itu adalah Mas Tito dan juga Mas Gama. Apakah isu shrinking civic space khususnya yang terjadi di ranah digital itu bukan sesuatu yang penting untuk diperhatikan dan penting juga untuk kemudian dicarikan solusinya untuk dibicarakan. Kalau kita bicara tentang bahwa ini adalah sesuatu yang sifatnya global, maka sebetulnya kita perlu juga mempertanyakan bagaimana Indonesia akan melihat isu ini di forum G20. Kalau tadi saya mendengar apa yang disampaikan oleh paparan dari KSP dan melihat juga bahwa isu shrinking civic space ini tidak muncul, apakah ini sebuah praktek sweep something under the carpet gitu ya? Masalah ini semua ditaruh aja di bawah karpet dan kita semua tutup mata dari persoalan-persoalan yang ada. Pertanyaan ini tentu saya ajukan bukan sebagai sebuah kesimpulan, tapi sebagai sebuah kegelisahan, terutama karena SafeNet sebagai organisasi regional di kawasan Asia Tenggara yang mengamati soal isu hak digital, menaruh perhatian pada Indonesia, terutama pada situasi hak digital di Indonesia. Dalam 4 laporan kami mulai tahun 2018 sampai dengan 2021, kami merasa perlu untuk melakukan sebuah refleksi ya terhadap apa sebetulnya yang menjadi masalah dan apa yang harusnya menjadi perhatian kalau kita bicara tentang situasi yang terjadi di Indonesia. Dalam situasi terakhir, dan ini ada kaitannya dengan situasi yang terjadi di kawasan, adalah sebuah situasi yang mulai menjadi keresahan, yaitu adalah kehadiran otoritarisme digital. Dan situasi terakhir berdasarkan laporan kami memperlihatkan bahwa Indonesia seharusnya juga waspada terhadap harus siap menghadapi otoritarisme digital ini karena kita dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Angkanya terus-menerus mengarah kepada otoritarisme digital yang tadinya kita di tahun 2018 tidak punya masalah cukup serius, tapi mulai tahun 2019 kita masuk ke dalam siaga 1 yang pada tahun 2019 itu kita katakan, saya pernah mengatakan bahwa inilah awal kebangkitan otoritarisme digital di Indonesia. Kita melihat situasi ini hampir
menjadi sebuah catatan penting atau marka penting, karena kalau tidak ada upaya serius untuk membatasi otoritarisme digital, ini akan mengarah ke situasi yang lebih memburuk. Tapi kita bisa melihat bahwa di tahun berikutnya, di tahun 2020 dan 2021, dan bahkan sampai 2022, permasalahan otoritarisme digital ini masih menghantui Indonesia. Apa yang kami maksud dengan otoritarisme digital? Itu mungkin hal yang pertama-tama perlu kita sepakati bersama. Dalam pandangan SafeNet, otoritarisme digital itu adalah penggunaan teknologi digital oleh rezim otoriter untuk mengawasi, menekan, dan memanipulasi. Baik itu yang dimanipulasi adalah populasi domestik ataupun asing. Ya, ini satu istilah yang kami ambil dari Alina Poliakova. Dia yang memperlihatkan dua kiblat otoritarisme digital. Yang pertama itu adalah China, dan juga yang kedua itu adalah Rusia. Dua negara yang sekarang menjadi pokok perhatian karena ikut mempengaruhi geopolitik, baik pun geopolitik di dunia maupun geopolitik di kawasan. Ada 3 hal kunci yang bisa dilihat dari otoritarisme digital. Yang pertama itu adalah bagaimana rezim otoriter mencoba melakukan sensor online dengan melakukan praktek filtering atau blocking website, atau yang ketiga misalnya dengan langkah untuk melakukan pemadaman internet. Lalu yang kedua, bagaimana rezim otoriter melakukan surveillance dengan tindakan pemakaian spyware atau upaya untuk mematroli dunia cyber. Dan yang ketiga adalah bagaimana ini adanya digunakan internet shutdown. Nah, dari 3 hal ini kami melihat bahwa ada hal yang saya rasa perlu diketahui bersama oleh publik kalau kita bicara tentang bagaimana cara kerja otoritarisme digital, yaitu mereka bekerja dengan mempersenjatai informasi, mempersenjatai hukum, dan mempersenjatai teknologi. Cara kerja represi teknologi kali ini sesuatu yang kita lihat di banyak negara, dan kami juga melihat bahwa hal yang sama sebetulnya berlaku di Indonesia. Seperti apa petanya kalau kita bicara tentang represi teknologi kali Indonesia, kita kupas secara umum dulu ya. Bahwa yang pertama, kalau kita bicara tentang bagaimana informasi digunakan sebagai senjata dalam konteks Indonesia, dan itu dipakai sebagai alat represi, kita bisa lihat dalam sejumlah praktek yang terjadi selama ini. Mulai dari sensor online yang memang sudah terus-menerus terjadi, ada upaya untuk membatasi informasi untuk tidak bisa dibaca oleh publik. Lalu yang kedua, ada praktek trolling, di mana orang-orang yang prominent di sosial media atau internet kemudian diganggu ya secara masif oleh para troll. Lalu ada penggunaan disinformasi sebagai senjata, di mana hoax digunakan untuk menghancurkan atau menggembosi apa yang disampaikan oleh seorang tokoh. Lalu ada upaya manipulasi opini, baik dengan paid influencer ataupun dengan upaya memanipulasi teknologinya sehingga timbul trending topic, padahal itu tidak sesuai dengan trending topic yang organik, tapi digunakan jasa-jasa dari bot. Lalu kita melihat bahwa ada sebuah propaganda komputasional yang menggunakan informasi sebagai cara untuk mengkompetisi atau berusaha mengimbangi sebuah isu yang sedang naik. Lalu yang terakhir itu adalah bentuk amok siber. Lalu dari weaponization of law, kita bisa lihat hukum itu ternyata bisa dipakai sebagai senjata, di mana kita bisa lihat ada sejumlah aturan hukum yang sekarang ini digunakan untuk melakukan represi terhadap ruang gerak masyarakat sipil. Mulai dari pidana pencemaran nama baik, ujaran kebencian, lalu ada undang-undang ITE, lalu ada SLAPP, dan yang terakhir itu adalah aturan tentang konten dalam Permen Kominfo nomor 5 tahun 2020. Dari isu penegakan hukum, kita bisa melihat ada penerapan polisi cyber yang akan melakukan patroli siber untuk memonitor perkembangan situasi dan opini di ruang siber dengan sasaran penyebaran hoax terkait COVID-19, hoax terkait kebijakan pemerintah dalam mengantisipasi penyebaran wabah COVID-19, penghinaan kepada penguasa dan presiden dan pejabat pemerintah. Kita bisa temukan ini dalam surat Telegram Kapolri nomor
1100 itu di tanggal 4 April 2020. Nah, dan juga kita bisa temukan dalam surat Telegram Kapolri di nomor 645 di pada tanggal 2 Oktober 2020. Kita juga temukan ada upaya untuk melakukan pemolisian narasi lewat penerapan polisi virtual. Yang ini dilakukan sesuai surat edaran nomor 2 tahun 2021 pada tanggal 19 Februari 2021. Lalu hal ketiga yang menurut kami mencolok dan ini perlu mendapat perhatian serius adalah bagaimana represi itu bisa dilakukan dengan teknologi, atau kami bisa mengatakannya sebagai, disinilah peran teknologi digunakan sebagai senjata. Mulai marak kita bicarakan tentang serangan-serangan doxing, peniruan identitas, demoralisasi, atau pembuatan profiling, atau misalnya serangan-serangan yang sifatnya lebih serius, misalnya dengan penerapan malware, peretasan akun, serangan DDoS terhadap server, pemblokiran situs web, deplatforming atau robocalls. Lalu kita juga menemukan ada pengintaian cyber, dan terakhir adalah serangan-serangan kepada infrastruktur, ya, baik itu dengan bentuk bandwidth throttling atau internet shutdown. Kalau kita lihat tentang patroli cyber, maka teman-teman bisa membaca secara utuh bunyinya bahwa patroli cyber itu dilakukan untuk melakukan upaya untuk menyasar pada mereka yang melakukan penghinaan kepada penguasa dan presiden dan pejabat pemerintah. Lalu pada pemolisian narasi kita bisa menemukan bahwa polisi sekarang punya tugas khusus, yaitu melakukan cyber patrol pada medsos dan manajemen media untuk membangun opini publik yang tidak setuju dengan aksi unjuk rasa di tengah pandemi COVID. Dan yang kedua, melakukan kontra narasi isu-isu yang mendiskredit pemerintah. Jadi ini dua hal yang saya rasa mencolok sekali bagaimana pemolisian narasi itu betul-betul serius dilakukan belakangan ini. Lalu yang ketiga, kalau kita bicara tentang tren terbaru, itu adalah polisi virtual, di mana polisi virtual itu akan melakukan upaya memberi peringatan kepada seseorang lewat jalur japri atau direct message untuk menghapus postingan yang dianggap melanggar Undang-Undang ITE. Tentu tiga bentuk hal ini menjadi sebuah catatan tersendiri di tengah masyarakat yang sudah lama, masyarakat Indonesia yang sudah lama merasa terganggu dan merasa khawatir dengan keberadaan Undang-Undang ITE. Dalam amatan Safenet misalnya tentang Undang-Undang ITE, kita melihat bahwa praktek represi dengan Undang-Undang ITE ini menjadi sebuah hal yang semakin lama semakin mengkhawatirkan, ya. Bukan terutama karena jumlah, tetapi bagaimana dari hal yang sekarang ini sudah tercatat oleh kami, tujuan utamanya adalah Undang-Undang ITE ini dipakai sebagai upaya untuk pemenjaraan. Dan kepada siapa sebetulnya pemenjaraan ini ditargetkan? Kalau tahun 2021 kami menemukan sebuah hal yang fenomenal, bahwa untuk pertama kalinya Undang-Undang ITE itu menjerat lebih banyak aktivis. Sebanyak 26% dari laporan yang kami terima itu sasarannya adalah aktivis. Lalu yang disusul kedua itu adalah para pendamping korban kekerasan. Lalu yang ketiga itu adalah jurnalis. Dan kalau kita total dari sekian banyak target yang terkena laporan Undang-Undang ITE, maka kita bisa menyimpulkan bahwa lebih dari 50% kasus-kasus ITE itu sebetulnya sekarang ditargetkan pada kelompok-kelompok kritis. Dan ini situasinya tidak berubah, bahwa mereka yang melaporkan tetap mayoritas orang yang berkuasa, pejabat publik, dan petinggi institusi. Salah duanya tadi sudah disebut oleh beberapa narasumber sebelum ini adalah Pak Muldoko sebagai Ketua KSP, dan kedua adalah Menko Marinvest, ya, Pak Luhut. Dengan target dua-duanya adalah melaporkan aktivis NGO atau LSM, baik yang ada di ICW maupun yang ada di Kontras dan Lokataru. Saya rasa kalau situasi ini tidak diperbaiki, ini akan menjadi sebuah ganjalan yang cukup serius kalau kita bicara tentang bagaimana masyarakat sipil bisa mengawal isu-isu yang terjadi di pemerintah. Nah, lalu yang kaitan ketiga,
Dan ini saya mau kaitkan dengan penjelasan Gama tadi, bahwa ketika masyarakat sipil mencoba mengawal satu isu, katakanlah isu kebijakan, bahwa itu kami temukan mereka yang mengawal isu kebijakan menjadi rentan korban dari serangan digital. Dari catatan serangan digital yang tahun 2020 dan juga 2021, kita bisa melihat baik secara jumlah maupun isu bahwa jumlah-jumlah di mana kasus itu sangat tinggi, itu memperlihatkan situasi di mana saat itu masyarakat sipil sedang mengawal satu isu kebijakan. Ambil contoh misalnya pada Juni 2020, kita masyarakat sipil sebetulnya sedang menarasikan tentang Papua Lives Matter, sebuah rasisme yang terjadi di Papua, dan pada saat itu juga serangan terhadap para pendamping aktivis Papua itu menjadi sangat tinggi. Lalu pada Oktober 2020, pada saat masyarakat sipil sedang mengawal isu revisi Undang-Undang KPK, disitulah juga angka itu sangat tinggi. Hal yang sama juga kita bisa temukan misalnya pada Omnibus Law dan juga pada situasi lain, misalnya yang terjadi pada 2021 itu paling khas adalah ketika masyarakat sipil mengawal tentang praktek temuan terhadap tes wawasan kebangsaan yang dirasa mencederai rasa keadilan, ya, terutama untuk para pegawai KPK yang dinilai justru sangat baik reputasinya dalam memberantas korupsi. Nah, hal-hal seperti ini sebetulnya menjadi pelengkap bahwa pada saat masyarakat sipil mengawal satu isu, di tengah dia berhadapan dengan ancaman Undang-Undang ITE, tapi dia juga menghadapi satu represi yang luar biasa dari sisi serangan digital dan memperlihatkan bahwa ini tidak bisa dikesampingkan begitu saja atau semua masalah ini ditaruh begitu saja di bawah karpet dan kita berusaha tutup mata terhadap hal-hal ini pada saat kita justru menjadi tuan rumah dari G20. Dari seluruh hal yang ingin saya sampaikan di sini, sebetulnya kami menaruh harapan besar, terutama karena terlibatan SafeNet kita dalam Civic 20. Kami berharap bahwa masalah-masalah ini justru bukan ditaruh di bawah karpet, tapi justru kita berusaha untuk menjadi pihak yang mendorong bagaimana pelibatan masyarakat sipil itu dijamin dan dilindungi dari praktek-praktek serupa, mulai dari hukum yang digunakan sebagai senjata, informasi yang digunakan sebagai senjata, dan juga terakhir teknologi digunakan sebagai senjata, agar masyarakat sipil yang ada di Indonesia maupun masyarakat sipil yang ada di kawasan Asia Tenggara bisa terus ikut dalam proses membangun demokratisasi yang ada di negara masing-masing. Demikian Mbak Fira, seluruh hal yang ingin kami sampaikan, selebihnya kita bisa diskusi di akhir. Terima kasih. Terima kasih Mas Damar atas paparan terutama tentang otoritarianisme digital. Yaitu menggunakan teknologi digital untuk mengawasi, menekan, dan memanipulasi, atau dengan kata lain sebagai alat represi negara terhadap rakyatnya. Baik, untuk mempersingkat waktu, ini sudah melebihi jamnya sebenarnya. Kami hanya bisa membuka satu termin pertanyaan. Satu termin itu terdiri dari 3 pertanyaan. Kami persilahkan kepada floor untuk para peserta untuk mengajukan pertanyaan. Silakan sebutkan nama dan organisasinya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Mungkin panitia juga bisa membantu siapa yang sudah raise hand misalnya. Partai Hijau Indonesia. Kami persilahkan kepada Partai Hijau Indonesia. Halo. Ya. Oke. Ya ini, silakan Mas. Halo, saya dari Partai Hijau Indonesia. Mungkin ada teman-teman yang baru dengar. Yang sudah tahu lebih bagus. Kami sedang berjuang untuk bagaimana ada partai yang mengadvokasikan isu perubahan iklim, karena di Indonesia nggak ada partai yang mengadvokasikan isu krisis iklim gitu, karena semuanya partai Orde Baru semua. Pertanyaan saya paling untuk yang PSHK, apakah tren untuk mempercepat atau tidak melibatkan partisipasi publik dalam pembuatan undang-undang itu adalah tren global juga? Misalnya bikin undang-undang apapun itu sekarang kan sebulan 7 hari udah kelar gitu.
dan tanpa ada partisipasi masyarakat juga. Dan kira-kira di luar negeri seperti apa gitu ya penanganan dari masyarakat sipilnya? Apakah hanya demonstrasi? Karena kalau demonstrasi kan resikonya sangat besar gitu ya, ada meninggal dan segala macam. Yang kedua mungkin saya mau nanya ke media, tapi saya nggak tahu arahnya kemana ini. Ke siapa yang akan jawab, tapi media kurang menunjukkan selain berita-berita yang buruk ya, mungkin bencana alam, tapi mungkin media masih agak kurang juga menunjukkan bahwa ada pekerjaan hijau, green jobs yang menjadi alternatif bagi anak muda, atau beberapa bulan yang lalu tuh ada inisiatif masyarakat juga, itu namanya Hill Fisheries, yang menang di MIT Solve itu, tapi MIT Solve itu, tapi nggak ada diberitain yang bagus-bagus. Kita sekarang tertutup semua sama yang berita-berita yang nggak bagus. Kira-kira inisiatif apa yang harus kita lakukan ya? Mungkin ini juga berkaitan dengan G20 menutup juga nih isu akan ada pemekaran wilayah Papua gitu. Bagaimana ini untuk bisa ditingkatkan supaya kita nggak tertutup yang dibilang Pak Damar tadi gitu, menutup ini ke bawah karpet. Kira-kira gitu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Partai Hijau Indonesia. Kalau ikut pemilu, ntar saya coblos, Mas. Oke, siap. Oke, ada lagi pertanyaan? Dikumpulkan aja sampai 3 pertanyaan, masih ada 2 kesempatan. Bila tidak ada, dengan berat hati, saya sebagai moderator harus menutup nih. Oke, baik. Termin untuk pertanyaan sudah kami tutup. Untuk selanjutnya kepada yang dituju untuk dipersilakan untuk menjawab. Yang pertama adalah mengenai partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang. Banyak hasil yang mengejutkan gitu, tiba-tiba ada gitu ya. Mungkin Mas Gama yang bisa menjawab. Terus yang kedua adalah mengenai peran media dalam mengcapture isu-isu penting dalam kebebasan masyarakat sipil. Sepertinya Mas Tito yang bisa menjawab terkait dengan hasil penelitiannya. Kepada Mas Gama dan Mas Tito, kami persilahkan mungkin pertama Mas Gama dulu sesuai pertanyaan. Waktu dan tempat kami persilahkan Mas Gama, dan karena waktunya cukup singkat, mungkin ya sesingkat-singkatnya saja, tapi tidak usah terlalu terburu-buru. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Fira, dan terima kasih pertanyaan dari Partai Hijau Indonesia tadi. Secara khusus kami belum pernah melakukan studi gitu ya, yang betul-betul melihat bagaimana proses legislasi dikaitkan dengan partisipasi publik di negara lain. Tapi kami bisa sampaikan bahwa banyak negara yang memang metode penyusunan dan pembahasannya itu tidak sepenuhnya sama dengan di Indonesia. Artinya, misalnya saya bisa kasih contoh, misal di beberapa negara yang kamar parlemennya itu menggunakan 2 tingkat gitu ya, ada majelis rendah dan majelis tinggi. Dan dalam proses, misalnya itu seperti di negara-negara yang Anglo-Saxon ya, Amerika Serikat, Australia, atau Inggris. Nah, mereka itu proses pembahasan undang-undangnya itu bertahap gitu. Jadi dia tidak akan disahkan sebelum melewati 2 majelis tersebut. Jadi pembahasan di majelis rendah dan pembahasan di majelis tinggi. Setelah itu baru persetujuan untuk menjadi undang-undang. Dan pasca itu biasanya kepala negara itu punya hak untuk veto. Nah, situasi yang berbeda sebetulnya sangat berbeda dengan Indonesia. Kita tidak mengenal kamar pembahasan berdasarkan kamar. Walaupun kita punya kamar juga ya. Kalau di Parlemen Indonesia kan ada DPR dan DPD. Bedanya adalah walaupun kita sama-sama bikameral atau 2 kamar, tapi banyak akademisi yang bilang bahwa bikameral Indonesia itu bikameral asimetris atau bikameral yang tidak setara. Karena kewenangan legislasi yang dimiliki DPR itu tidak setara dengan kewenangan legislasi yang di DPD. Banyak kewenangan yang bisa dilakukan DPR itu tidak bisa dilakukan oleh DPD. Nah, begitu juga dalam proses legislasinya. Jadi tingkat pembahasan RUU di Indonesia itu hanya terdiri dari tingkat pembicaraan tingkat 1 dan pembicaraan tingkat 2. Yang keduanya berada di DPR. Artinya hanya terjadi di 1 kamar. Nah, proses pembahasan yang terjadi di 1 kamar itu membuat
proses itu berjalan bisa tidak ada checks and balances-nya gitu loh. Kalau misalnya proses pembahasan terjadi di dua kamar kan ada checks and balances gitu kan, House-nya bisa mengawasi Senate-nya juga bisa mengawasi House-nya. Nah di Indonesia DPR itu berjalan sendiri, tentunya membahas bersama pemerintah. Jadi satu-satunya checks dari pengawasan dari pemegang kekuasaan lain adalah pemerintah. Nah, seringkali, tapi yang terjadi tentu kita bisa lihat bahwa pemerintah dan DPR itu seiring sejalan. Jadi kalaupun misalnya di Indonesia judulnya ada oposisi, tapi keberadaan oposisi juga tidak cukup signifikan. Dan akhirnya yang terjadi adalah DPR lebih sering seperti pemberi stempel atas RUU yang diajukan oleh pemerintah. Begitu juga dengan sebaliknya. RUU yang menjadi usul inisiatif DPR seringkali langsung disetujui oleh pemerintah. Karena di luar pengetahuan publik biasanya sering terjadi deal-deal politik yang terjadi di luar proses pembahasan secara formal di gedung DPR. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Mbak Fira dan Mas dari Partai Hijau. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Gama. Sebelum ke Mas Tito, saya hanya ingin menginformasikan bahwa ada bahan yang dari Mas Damar di ruang chat, dan bila ingin mendownload, kami persilahkan untuk para peserta. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah Mas Tito untuk menanggapi pertanyaan dari Partai Hijau Indonesia. Kami persilahkan Mas Tito. Terima kasih Mbak Fira. Ini mungkin saya merespon ya, karena selama 2 tahun kemarin, saya bersama tim itu juga mewawancarai lebih dari 20 jurnalis untuk beberapa session, kaitannya juga dengan ruang sipil, walaupun topiknya berbeda, tapi kaitan dengan lingkungannya mungkin 75% kami mengangkat isu itu juga dalam interviewnya. Dan dalam periode 6 bulan ke belakang, kami juga menyelenggarakan FGD. Ada representasi dari Partai Hijau juga waktu itu. Untuk itu. Jadi kalau kita lihat gap antara media online, media arus utama dengan CSO gitu ya, ini kadang yang muncul adalah apa yang ingin dinarasikan oleh CSO, yang ingin agar viral atau yang ingin agar dia kemudian jadi diskursus umum, ini nggak match dengan demand-nya media online. Termasuk bahkan selain demand-nya juga soal kapasitas dari reporter, redaktur, awak redaksi di medianya. Jadi ketika isu yang dengan kata tanda kutip ya agak elitis, misalnya mungkin kalau kita lihat dalam konteks diskursus akademik gitu ya, climate change misalnya, itu isu yang sebenarnya kalau orang-orang akademik akan tahu perubahan iklim dan segala macam. Tapi isu itu nggak cukup populer di kalangan media karena teman-teman di media mungkin belum menganggap itu sebagai isu yang harus utama lah begitu. Nah, sebagai contoh misalnya ketika Undang-Undang Omnibus Law misalnya, ketika demonstrasi Undang-Undang Omnibus Law, kami memonitor setiap narasi yang muncul di media arus utama 34 media nasional, media online nasional, undang-undang yang sebenarnya signifikan dan terkait dengan isu lingkungan banget seperti Undang-Undang Minerba, itu nggak banyak dibicarakan oleh media online. Nggak banyak banget. Dia mungkin hanya sekitar 1 sampai 2% dari total pemberitaan yang kemudian menyinggung tentang konsekuensi dari Undang-Undang Minerba. Nah, ini sebenarnya jadi PR bagaimana CSO bisa bekerja sama dengan media arus utama untuk kemudian memberikan awareness itu gitu. Tapi ini tentu saja saya agak naif ya melihatnya dalam artian saya mengabaikan kenyataan bahwa ada oligarki media yang kemudian mempengaruhi kebijakan redaksi, bahwa ketika ada isu pertambangan misalnya, lalu kemudian ada pertautan isu kepentingan dan segala macam dari kepemilikan media dengan tambang dan seterusnya, ini saya naif di situ. Tapi kenyataan bahwa ada ketidak-match antara demand antara media dan awareness media itu sendiri dengan apa yang dimiliki oleh CSO, ini yang perlu di-match. Karena kalau saya katakan gramatologinya antara media dengan CSO ini beda, dan ini yang perlu di-match. Dan itu mungkin peran CSO juga perlu untuk memediasi itu. Ya mungkin membuat misalnya WhatsApp group untuk yang isinya representasi dari CSO dan representasi dari media, jurnalis lingkungan untuk diskusi tentang itu misalnya, atau pelatihan juga bisa misalnya seperti itu. Lalu yang kedua soal
Yang kedua soal kita perlu memberikan penekanan bahwa hari ini gitu ya, media-media alternatif itu lumayan masif kok gitu ya, Project Multatuli misalnya, atau kemudian Remote TV misalnya, atau ya kita bisa sebut nanti media-media yang memang memberikan penekanan pada isu-isu lingkungan gitu. Dan ini yang mungkin media arus utama yang besarnya belum bisa kita kita guide langsung gitu, tapi mungkin kita bisa berangkat juga lewat media alternatif. Jadi sambil di-challenge juga dari sana. Ketika misalnya isu tentang wadas atau segala macam ini bisa naik, nah mungkin dengan kita bisa mempopulerkan itu, menjadikan bahwa jadi menjadikan bahwa dia bisa punya menarik atensi publik, media online-nya juga akan secara perlahan juga akan masuk ke sana gitu. Jadi poin dari saya sih bagaimana kemudian kita bisa mengarus utamakan isu lingkungan sih, dan dalam konteks ini ya ini kepentingannya Partai Hijau ya, dan kepentingan kita bersama sih. Kurang lebih seperti itu sih Mbak Vira. Baik, terima kasih. Ya, kita sudah berada di ujung acara. Dengan kerendahan hati, kami meminta para peserta untuk menunjukkan ikon tepuk tangannya. Kami ucapkan terima kasih. Sebagai tanda terima kasih kita, terima kasih kami untuk bagi para panelis kali ini, Mas Gama, Mas Tito, Mas Damar, termasuk juga yang sudah live Mbak Dani. Kami ucapkan juga terima kasih untuk panitia yang sudah menyelenggarakan acara ini, PSHK SIEJ juga, dan termasuk juga Team Up for Impact. Oke, di ujung kata-kata, izinkan saya meminjam kata-kata Mas Damar tadi bahwa kita tidak sedang dalam baik-baik saja. Begitu banyak PR-nya dan challenging ke depan, terutama juga untuk isu G20. Ini adalah tantangan besar bagi pemerintah untuk membuktikan segala janji-janji dan statement-nya. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan, dan jangan lupa tetap menjaga kesehatan. Sampai jumpa di acara dialog dan diskusi selanjutnya dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Terima kasih Mbak Vira. Sama-sama, terima kasih semua. Saya izin live group. Sama.